pohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Iya, asik. Tepuk tangannya mana ibu-ibu nih? Tuh, Cupi-Cupita. Cupi-Cupitan loh itu. Cupi-Cupitan lagu zaman dulu, ketahuan banget orang zaman dulunya Bu ya. Lagunya begitu, Cupi-Cupitan. Tapi tadi lagunya seru ya. Saya suka lagu itu tuh. Ya ngapain hidup Intinya hidup lama, hidup kayak. Hidup 1000 Wah. tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Ustad kalau bintang tamu lagi nyanyi, Ustad jangan nyanyi. Iya, Kan dia mau kita nyanyi nggak denger apa-apa. Suaranya Cupi. Boleh nyanyi, tapi jangan Ganggu pakai aja. mic. Iya betul. Tapi bagus banget memang. Iya. Lagunya almarhum Uje. Oh iya, iya. hari ini Cupi-Cupita. Al-Fatihah dulu yuk. Oh iya. Al-Fatihah untuk almarhum Al-Fatihah. Amin. Hari ini Cupi-Cupita tuh nggak sendiri. Ada lagi bintang tamu cowok. Siapa? Namanya Saiful Ahyar. Tuh, tepuk tangan dulu dong sini. Saiful Ahyar, sini Ahyar. Ahyar sini Ngapain juga dulu. dibawa ke sini? Nggak Kan apa-apa. kelihatan aku Masya Allah. pendeknya. Nggak apa-apa. Justru itu saya bawa ke sini. Tapi namanya bagus ya. Bagus, Saiful Ahyar. Allah tuh pedangnya Allah. Wih, tuh. Masya Allah. Keren. Nih, coba kita ngobrol-ngobrol sebentar Nggak usah sama mereka berdua. Ini Pak Ustadz, kalau Saiful ini katanya dia ngefans banget sama Dude Herlino. Oh ya? Kenapa bukan Sampai saya? sampai katanya dia itu suka ngikut-ngikutin gayanya Dude. Gimana Apa sih gayanya Itu kalau ngikut-ngikutin gaya emangnya? Dude gimana? Gimana gayanya Dude? Ini sahabatnya nih Ustadz Zoki. Gayanya gimana? Gimana gayanya Dude? Susah dipraktekin. Oh, gitu. praktekin. Apalagi kalau kan saya dulu sempatnya dipegang sama abangnya udah Dude, saya manggilnya udah kan orang Padang. Jadi Orang manggilnya Padang. Udah. Dia orang Padang juga Saiful. Enggak, kalau aku orang Medan. Orang Medan. Asli Medan. Oh gitu. Terus gimana? Ya Terus kalau lagi acting ya pokoknya bawaannya tuh berwibawa, gagah. Oh, berwibawa gagah. Makasih. Mic-nya Sama-sama lebih deket. Ustadz, Nah gitu. sama-sama Ustadz. Bukan Ustadz, Dude Herlino Pak Ustadz. Dude Herlino tuh kalau lagi acting berwibawa, gagah Itu gitu. dapat banget. Dapat banget. Nah Dapat itu yang banget. pengen ditiru sama Ya pengen ditiru Saiful itu banget. kayak gitu. Iya, Kalau Nggak yang mau ini nggak mau niru Ustad. Iya, ngapain gak tiru saya? Ngapain cari jauh-jauh nih kalau semuanya aja. kalau dari gaya pakaian apa segala macam yang ditiru dari Dude apa? Kalau dari pakaian sih nggak ada. Nggak ada ya? Saya kan ya tahu Actingnya. sendiri lebih mudah. Oh kenapa? Lebih mudah kan? Oh lebih Dari- muda ya? dari Masa? Kalau Iya Dude udah kebapaan deh. Bercanda. anak. Nggak, dia bilang dia lebih muda. Saya bilang masa? Saya bilang gitu. Enggak bener lebih muda lah Dude. Tapi ngomong-ngomong anak muda lantas dia fans sesuatu juga bagus juga sih. Bagus. Artinya termotivasi untuk seperti beliau. Ah. Kesuksesannya, aktingnya, Amin. kebaikannya, ahlaknya, perilakunya, pakaiannya, enggak ada masalah. Itu Sepanjang contoh yang tidak bagus-bagus Yang semuanya. bagus-bagus saja. Kalau Cupi-Cupi tadi ngefans sama siapa nih Cupi nih? Kalau aku sama Umi Elvi, sukanya gitu. Enggak sama Syahrini aja. Ibu-ibu di sini banyak yang ngefans sama Syahrini Bu ya? Yang ngefans sama Syahrini angkat tangan Bu. Kok Dia ketawa bilang aku ditanya cantik. Ibu? Makin lama Ya, ibu, cantik. ibu-ibu kalau di rumah suka gitu, maju. Ya kan? Bukan itu lagunya Apa sekarang. tuh sekarang? Susah punya pacar cantik. Iya. Tuh kalau Cupi-Cupi itu gimana? Apa yang difans dari Umi ya? Justru kalau aku sukanya sih sama Umi Elvi, cuman aku lebih suka kalau aku yang gimana gitu. Gitu loh. Ustaz. Maksudnya Ada aku gitu yang tuh gimana? gimana? Apa sih gimana maksudnya? Aku yang suka buat apa gitu, terus orang yang sukanya ke aku. Oh gitu, ya ampun, tepuk tangan lu dong buat mereka berdua. Terima kasih banyak udah datang Islam itu Indah. Boleh duduk Ahyar, Terima kasih. Cupi boleh duduk juga, silakan. Ini namanya anak muda nih Bu ya. Anak muda itu biasanya sukanya ikut-ikutan Bu. Iya kan, ada ikut-ikutan, ada yang begini ganteng artis idolanya diikutin pakaiannya segala macem dan lain-lain lah pokoknya. Hari ini kita angkat masalahnya adalah temanya itu adalah asiknya latah. Bukannya latah,
Coba Bukan itu ya Bu ya. Bukan itu. Bukan itu. Tapi kata itu adalah gitu. Enggak gitu Yang juga. suka ngikut-ngikut. Suka ikut-ikutan. Nih setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang kenapa ketika kita mengagumi orang lain, kita cenderung ingin mengikutinya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas kenapa ketika kita mengagumi atau menyukai seseorang, kita cenderung mengikutinya. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu punya idola nggak, Bu? Punya. Idolanya siapa, Bu? Siapa? Pak Ustadz. Idolanya ibu-ibu ternyata Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz Maulana kan yang pakai selendang itu ya, Bu? Berarti Ibu... Ini dia nih, lagi jalan. Kok di pojok? Kenapa Saya di pojok? kira ibu mau jawabnya semuanya Rasulullah, taunya ada juga yang lain namanya Pak Ustadz Maulana. Biasanya kalau kita ngefans banget, suka sama orang, kita suka ngikutin gayanya. Berarti ibu suka ngikutin gayanya Ustadz ya Bu ya, jamaah-jamaah ya Bu. Ya, setiap orang punya seseorang yang mereka idolakan. Kenapa sih seperti itu? Karena mereka butuh figur untuk mereka contoh, betul nggak Bu? Kalau kita suka sama tadi Cupi sukanya sama Umi Elvis Kaisi gitu kan, sesuai dengan bidangnya menyanyi, butuh figur untuk mencontoh yang baik atau setidaknya mengikuti prestasinya orang tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Saiful Ahyar tadi, ngefansnya sama Dude. Kenapa? Karena mungkin akhlaknya baik, perilakunya baik, pengen kayak gitu. Harusnya kita jauh lebih baik daripada orang yang kita idolakan ya Bu ya. Nah, masalah ketika kita mengidolakan seseorang kemudian kita mengikutinya, benarkah seperti itu? Tentu saja, lihat saja. Biasanya kalau kita idola sama seseorang, kita pasti pengen tahu tentang sejarah hidupnya, betul nggak? Coba nih lihat Bu, Ibu kan punya anak-anak gadis ya Bu ya, atau anak-anak bujang gitu kan. Kalau ngefans sama seseorang, biasa posternya ditempel-tempel di kamar, betul nggak Bu? Biasa majalah nih tentang biografinya orang tersebut suka banget dibaca. Bener kan? Makanya infotainment laku banget nih di Indonesia nih. Kenapa? Orang-orang pengen tahu sejarah hidup orang-orang yang mereka idolakan. Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang sepatutnya menjadi idola seorang Muslim. Makanya kalau kita belajar itu dari Al-Quran, belajar dari kisah, dari sejarah, dari siroh-siroh. Kalau kita pengen mengikuti orang yang kita idolakan itu, belajarnya dari siroh-siroh, dari kisah-kisah. Kita lihat biografinya. Boleh nggak meneladani sembarangan orang kira-kira? Enggak. Masalahnya anak-anak zaman sekarang atau banyak sekali kita terjadi, ngakunya di KTP-nya identitasnya seorang Muslim, tapi gaya berpakaiannya, perilakunya, tutur katanya jauh sekali dari identitasnya sebagai seorang Muslim. Idolamu siapa? Semua orang rata-rata bilang idolanya Rasulullah, betul nggak? Tapi sesungguhnya sebagian dari mereka berdusta, lidah tak bertulang, sehingga dengan mudah mereka mengatakan idolanya Rasulullah. Kalau mengatakan di lidahnya idolanya Rasulullah, berarti konsekuensinya adalah mereka siap dengan mengikuti segala apapun yang ada di dirinya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Rasulullah punya sifat-sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik apa Bu? Benar. Segala sesuatu perkataan perbuatannya benar. Sidik amanah, perbuatannya amanah. Tablik menyampaikan, penyampai. Ada sesuatu kebenaran disampaikan. Fatonah, perbuatan yang bijaksana. Katanya mengidolakan Rasul, tapi banyak orang-orang zaman sekarang yang tidak mencontohi Rasulullah SAW. Rasul mengingatkan kepada kita bahwa memang kita ini akan mengikuti kaum yang lain itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak pun kita pasti akan mengikutinya. Kita nggak mungkin tiba-tiba menjadi orang kafir atau non-muslim, tapi sedikit demi sedikit kita mengikuti gaya-gaya mereka. Jadi identitas sebagai seorang muslim dan muslimahnya ini menjadi hilang. Kalau meniru-meniru yang seperti itu, tentu saja ini yang tidak diperbolehkan. Tapi meniru-meniru contoh-contoh yang baik, contoh teladan yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad dari jenis manusia.
Supaya apa? Supaya kita gampang untuk mengikutinya. Rasul tidur, kita tidur. Rasul ibadah, kita juga ibadah. Rasul menikah, kita menikah. Seperti itu. Coba kalau kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain dari jenis yang bukan manusia, tentu kita akan sulit untuk mengikutinya. Hati-hati, Rasul juga mengingatkan man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia akan termasuk dari golongan tersebut. Hati-hati memilih idola, hati-hati memilih orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai, karena bisa saja kita juga akan mengikuti perbuatan buruk tersebut. Pun hati-hati sebaliknya, orang yang telah menjadi trendsetter, ketika ia melakukan perbuatan buruk, bajunya kebuka-buka, mungkin kurang bahan gitu. Tapi sebagian orang bilang, enak tahu kurang bahan, AC-nya banyak tuh. Diketek anginnya banyak, di bawah anginnya banyak gitu ya. Hati-hati, tanggung jawab besar adalah para yang mencontohkan. Public figure nih contohnya. Ketika dia memakai baju-baju yang tidak santun, tidak sopan, terbuka-terbuka, kemudian banyak sekali orang-orang mengikuti, dosa seluruh orang yang mengikutinya itu akan sampai kepada dia. Ngeri nggak, Bu? Ngeri. Orang yang diikuti, yang jadi teladan, yang jadi contoh, yang jadi trendsetter, ketika melakukan kebaikan, seluruh orang yang melakukan kebaikan, pahalanya pun sama dia akan dapat. Enak nggak, Bu? Enak. Makanya ibu-ibu majelis taklim adalah contoh kebaikan yang ditiru oleh ibu-ibu yang lain yang belum ngaji misalnya. Wah, itu ibu-ibu majelis taklim kerudungnya bagus, perkataannya, tutur katanya bagus. Kalau lagi taklim sungguh-sungguh ngaji, nggak gosip-gosip. Ada yang gosip, Bu ya? Enggak lah ya, insya Allah. Mau ikut kayak majelis taklim itu, ibu dapat pahalanya, Bu. Dia dapat pahala, ibu juga dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala dia. Enak nggak? Enak. Enaknya jadi trendsetter kebaikan itu. Jadi azamkan, niatkan di dalam diri kita ini bahwa menjadi trendsetter kayak Cupi tadi kan. Cupi sebenarnya pengennya jadi trendsetter kan tadi, bukan follower. Jadi trendsetter kebaikan apa? Jadi agen-agennya Allah untuk menuju ke arah kebaikan dan mengajak orang lain ke arah kebaikan yang sama. Itu cita-citanya. Bukankah kita dianjurkan di dalam Al-Qur'an firman Allah, khairukum ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah makhluk terbaik untuk manusia, dilahirkan untuk manusia. Tujuannya menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadi ibu jadilah trendsetter yang baik, trendsetter yang menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Ingat ya tadi, Bu, dosanya nyontohin yang buruk, dosanya sama, kita dapat dosa-dosa mereka semua. Nih yang bahaya kalau artis tayang di TV ya, Bu ya. Terus ibu suka roknya kebelah sampai sini ya, Bu ya. Ibu ikutin lagi. Ikutin, dipakai semua ibu-ibu. Dosanya kebagian juga. Kalau terbelah itu mungkin ada yang berkata bagus, tapi kalau ibu-ibu yang pakai begitu. Kan ibu-ibu agamanya udah artis, bagus. Pak Ustadz, sebenarnya artis itu cuma pakai baju begitu kalau di panggung, tapi kalau seharian enggak begitu juga. Iya, tapi nggak ada yang lebih bagus daripada duren kalau dibelah. Enak makannya. Apaan Tapi kalau berbahaya, justru yang di panggung itulah yang diikuti oleh orang. Karena dilihat nauzubillah. oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya ketika kita mengagumi seseorang, kita mengikuti gayanya, itu sebenarnya hal yang lumrah. Tapi perlu juga diperhatikan. Ya. Apa bahayanya kalau kita selalu mengikuti orang yang kita kagumi? Dan alasannya apa? Mohon izin Pak Ustadz, silakan waktunya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Mengikuti luar biasa karena kita butuh figur, butuh contoh. Tapi ada bahaya kalau kita ikut-ikutan. Mohon maaf, ikut-ikutin gaya dia, bajunya garis-garis. Tunggu dulu, lihat dulu posisinya. Kalau garis-garisnya tepat untuk kita, aman lah. Kalau garis-garis bajunya turun begini, Bu, karena dia tinggi, dia pendek, supaya tinggi kan? Nah, atau begini, orang artis-artis garisnya gini, kenapa? Karena dia mau kelihatan pendek, karena dia terlalu tinggi. Ibu mau ikut-ikutan tambah pendek itu. Jadi ada etika, ada cara. Cuma hati-hati kalau memakai figur yang non muslim terus diikutin, terus bukan gaya muslim dan bukan melanggar syariat Islam, itu merusak akidah kita. Apalagi mengikuti yang dalam artian membuat syahadat kita rusak. Ini hati-hati loh. Bisa merusak syahadat ikut-ikutan. Pakai simbol-simbol agamanya orang. Pakai kalung-kalung. Lagi ngetren loh kalung ginian. Tapi itu kan simbol agama orang. Jangan. Bentuk sesembahan, bentuk sesajen. Itu jangan ikutin. Karena bisa membahayakan syahadat.
ada juga bisa membahayakan perilaku kita. Pakaiannya, bukan pakaian kita, utamanya wanita nih. Mau pakai-pakai seperti itu. Waduh, sekarang lagi tren tuh. Sulam alis, sulam bibir. Wah, ibu ikut-ikutan. Nggak cocok, Bu. Ibu mau kemana? Mau jalan-jalan, tiap hari mau jalan. Pusing suami ibu. Habis uang ya? Bu, mohon maaf. Selain juga merusak tubuh dan memang tidak pantas buat kita. Sehingga banyak orang karena ikut-ikutan merusak dirinya. Mencelakakan dirinya. Hancurlah dirinya. Benar tadi, yang katakan Ustaz Oki, yang harusnya dicontoh adalah Rasulullah, bukan siapa-siapa. Banyak kok teladan yang lain, banyak kok figur-figur yang baik. Hati-hati nih buat yang dijadikan figur, yang jadikan contoh, artis, ustadz. Itu kan kadang-kadang diikutin. Ya banyak anak-anak, aku mau seperti dia. Hati-hati. Berapa yang mengikuti kebaikanmu, engkau memang dapat pahala. Tapi berapa yang mengikuti keburukanmu, oh itu bahaya juga. Kau tanggung dosanya dia. Hati-hati, ada 3 yang dalam artian tidak ada dosa kecil, semua dosa besar. Apa? Orang tua karena ada anaknya. Anak pasti ikut sama orang tuanya. Lihat saja kalau anak lagi main boneka-boneka. Aku pergi dulu ya. Kenapa begitu? Dia ikuti orang tuanya. Aku pergi arisan dulu ya, Jeng. Oh. Berarti emaknya tukang arisan. Kelihatan itu. Yang kedua, guru. Hati-hati guru karena ada murid. Makanya kalau guru berzikir, kadang-kala suaranya gede. Subhanallah, subhanallah. Yang belakang kenapa besar? Supaya yang belakang dengar. Tapi kamu tidak punya murid sendiri, besar suaramu. Allah tuh, diam. Kenapa ada murid yang mengikut? Jadi hati-hati. Yang ketiga, nih para tokoh-tokoh, para figur, para pemimpin, ada rakyat yang mengikut, maka tidak ada dosa kecil untukmu, semua dosa besar. Ustadz, orang tua, dan tokoh. Siapa itu? Para pemimpin. Ini 3 ini tidak ada dosa kecil, makanya akan menanggung ke dosa-dosanya. Makanya hati-hati ketika kita sudah jadi figur, itu bahaya. Begitu pula kita yang mengikut. Ikutilah yang pantas untuk kita ikuti. Kebaikannya. Mohon maaf, ibu boleh saja, kayaknya cocok deh buat saya. Lihat suami, lihat majalah, referensi. Itu boleh-boleh saja. Referensi nonton di TV, bagus deh kayaknya. Contohin gaya cara makanannya, bagus. Saya senang sekali nih. Sekarang sudah bersyukur ini. Sudah hilang yang namanya mubazir. Kenapa kok bisa, Ustaz? Karena ada tren kue kecil. Oh iya, betul. Kue kecil itu enak itu. Sekali makan, lep, langsung Dulu habis kan, gitu. dulu kita tuh kan kuenya besar-besar, Betul, makan Ustaz. disisa lagi. Kalau sekarang enak. Kecil-kecil. Sebentar Pak Ustaz, saya mau ngobrol-ngobrol dulu Nanti nih. suatu saat nanti kayaknya kue itu akan berubah menjadi seperti besarnya kacang. sekali caplok semua. Nggak kenyang, Ustaz. Kalau mau kenyang makannya 2 kilo Ustaz Oki jadi kenyang. Coba kalau Cupi pernah nggak ada fans yang ngikutin atau busananya Cupi diikutin atau gimana gitu, yang fans fanatik gitu? Ada nggak? Apa yang biasanya diikutin? Paling kalau kayak suka pakai gelang-gelang, kan gelang yang warna-warni, Oh, gitu. dia ikutin gitu. Kalau yang lain nggak, pakaiannya atau gimana gitu, atau gayanya Cupi yang diikuti gitu, nggak juga? Ada juga? Ada. saya mau nambahin juga Oh itu. gitu, iya. Ada bener-bener. juga gitu yang suka ngikutin gaya kalau misalkan lagi perform, terus mungkin karena kan dia juga penyanyi, ngikutin gitu-gitu. Oh. Ini kayaknya kudunya kayak anu deh. Siapa? Kayak Angel Elga ya? Iya. Rudungan Angel Elga, jangan ngefans sama Angel Elga juga ini. Ini namanya kudung Angel Elga. Oh gitu. Kalau begitu kudung Sasa Oki. Oh iya benar. Tapi itu kok pakai
ngefans juga sama anak pramuka kayaknya tuh. Ada gituannya Ustaz Oki ya. Dulu saya kalau pakai pramuka gitu ada gituannya tuh. Enggak, tapi ini gaya Cupi sendiri. Kan Cupi pengen jadi trendsetter, bukan Tapi follower. kayak Jelga. Terus gimana emang nggak boleh? Boleh aja Tahu Ustaz. nih Ustaz tuh. Boleh, Cupi apa bingung ngomong apa kayaknya. Coba kalau Ahyar pernah merasa jadi beban gak Yar diikutin sama fans? Gayanya, tingkah lakunya gitu. Kalau jadi beban sih nggak ada ngerasa jadi beban. Malah senang kalau ada seorang itu ngikutin kita. Cuman dalam contoh hal baiknya gitu. Kalau yang paling sering diikutin sama fansnya apa tuh dari Ahyar? Kebanyakan sih Rambut pirangnya. enggak sih. Soalnya kan banyak cewek gitu. Kalau cowok jarang sih. Oh gitu ya, kalau Kalau cewek cowok karena memang sosoknya Ahyar kan Cool. Kulkas. Keren. Nah, biar hati-hati. Kenapa Ustaz? Apa tuh, Pak Mau Ustaz? ikuti jangan sampai mau ikuti apa kalung-kalung tapi terbuat dari emas nggak Oh boleh. iya. iya, bener, Kan bener, laki-laki bener, nggak bener. boleh pakai emas. Ya. Laki-laki nggak boleh pakai emas dan sutra. Iya, Oh. apalagi ada tuh nggak usah deh. Nanti aja kita bahas lagi Pak Ustadz lebih banyak lagi. Di bocah main di rumah nih. Nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Boleh telepon aja ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Atau bisa lewat Twitter kita juga di @islamitu_indah. Setelah ini Ustazah Oki akan kembali memberikan tausiahnya tentang apa? Tentang meniru seperti apakah yang diperbolehkan agar kita memiliki identitas sebagai muslim yang taat. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Selain mengandung tentang peringatan jangan ikut-ikutan, ayat ini juga menjadi acuan untuk bagaimana kita memilih teman. Ada teman memang yang dapat menjerumuskan kita. Ada teman yang bisa membuat kita lalai dari mengingat Allah. Di surah lain, di surah Al-Furqan dikatakan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang zalim, nanti ini gambaran hari kiamat nanti. Ada Rasulullah bersama umatnya yang mengikuti jalannya, followers Rasulullah. Orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan itu jalan, berbaris. Lalu orang-orang yang tidak ikut sama Rasulullah, nanti di hari kiamat, ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, mereka menggigit tangannya. Orang kalau gigit tangan itu bentuk apa, Bu? Penyesalan yang sangat besar dalam dirinya. Mereka menggigit tangannya lalu berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Oh my God, celakalah aku. Mengapa saya tidak mengambil jalan? Kenapa saya tidak ikut di barisan Rasulullah? Gitu kata orang-orang zalim. Kemudian dilanjutkan lagi, mengapa kamu tidak ikut? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, celakalah aku. Oh my God, celakalah aku.
Kalau saja aku tidak mengikuti si anu, siapa lagi namanya itu? Fulanan. Ini fulanan di dalam bahasa Arab artinya siapa namanya itu begitu. Siapa sih itu yang dulu saya ikutin? Bahkan idola kita pun kita lupa namanya nanti di akhirat saking menyesalnya. Idola kita pun kita lupa namanya di akhirat. Lam attakhidh fulanan khalil. Kalau saja saya tidak mengikuti jalannya si itu, kalau saya tidak mengikuti gayanya si itu, saya tidak akan menyesal seperti ini. Nah, mereka berkata, laqad ja'ani ba'da ani dzikri, sesungguhnya telah datang Al-Qur'an kepadaku, telah datang Rasulullah sebagai model bagiku, sebagai idola bagiku, sebagai contoh bagiku, tapi aku malah mengikuti si anu. Si anu yang mengingatkan aku, enggak usah pakai jilbab kamu. Ngapain sih pakai jilbab, kampungan. Ayolah kita minum-minum sedikit saja. Itu kita nanti menyesal di sana karena mengikuti orang-orang yang seperti ini. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Syam. Pembahasan akan kita lanjutkan dengan meniru seperti apa yang diperbolehkan sehingga identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah itu dapat terlihat. Meniru itu boleh. Tadi sudah kita bahas panjang lebar dengan Ustadz Maulana, dengan Ustadz Syam juga, bahwa meniru-niru dalam hal kebaikan yang memang sama Allah tidak dilarang. Misalnya kalau kita lihat ada orang yang solihnya minta ampun, solihahnya minta ampun, baca Qurannya Masya Allah, Ustadz Syam suaranya Masya Allah. Ada nggak tadi dengar Ustadz Syam lagi ngaji, dalam hati ibu suaranya bagus banget, Masya Allah, pengen banget punya suara kayak gitu. Pengen banget pengen banget anaknya suaranya bisa ngaji kayak Ustadz Syam. Ada Bu? Boleh itu. Meniru-niru yang seperti itu boleh dalam hal ibadah. Makanya kalau ibadah kita mesti ngeliat ke atas terus. Artinya jangan cepet puas. Oh aku mau udah puasa Senin Kamis. Oh jangan cepet puas. Di atas tuh masih banyak yang puasanya Daud. Hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak. Atau puasa Ayamul Bid 3 hari di tengah bulan pada saat bulan purnama. Bagus sekali. Aku sih udah sholat duha. Oh jangan salah, masih banyak di atas tuh orang-orang yang ibadahnya lebih dahsyat. Meniru-niru dalam hal ibadah sesama muslim dengan tujuan untuk memotivasi diri boleh. Meniru-niru dalam hal sodakoh, ya Allah sodakohnya banyak banget ya Allah, padahal penghasilannya biasa-biasa aja, dermawan banget tuh orang. Terus kok kelihatannya selalu ada, ya memang jaminan dari Allah. Ketika kita memberikan rizki kita di jalannya Allah, Allah akan memberi dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ibu meniru-niru perilaku dia, mau jadi orang yang dermawan, boleh. Dalam hal ilmu, ya Allah pinter banget ya Allah, bagus banget ya Allah keilmuannya, mau kayak gitu, boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan, yang ini yang harus kita hindari adalah tasyabbuh atau meniru-niru, misalnya dalam hal ibadah, menyerupai ibadah seseorang, ibadah suatu kaum. Ada kaum yang ibadahnya tiup-tiup lilin, kita juga tiup-tiup lilin. Makanya kalau ulang tahun kalau bisa jangan tiup-tiup lilin karena menyerupai ibadah sebuah kaum gitu ya. Di zamannya Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya lagi berdiskusi. Kalau kita mau manggil orang sholat, kira-kira pakai apa ya, kata Rasul. Sahabat ada yang mengatakan, ini Rasul pakai trompet aja Rasul. Kemudian apa kata Rasul? Jangan, trompet itu menyerupai satu kaum. Kalau gitu pakai lonceng saja wahai Rasul. Jangan, kata Rasul. Lonceng itu menyerupai suatu kaum. Kalau begitu pada akhirnya adalah adzan, kata-kata yang baik, kata-kata menyeru pada kemenangan, menyeru pada sholat dan mengingat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, Rasul tidak mau menyerupai suatu kaum. Tidak boleh menyerupai dalam hal perayaan-perayaan. Anak-anak muda biasanya senang yang namanya perayaan-perayaan tanpa tahu historinya, tanpa tahu sejarahnya. Apa yang sering terjadi? Perayaan-perayaan Valentine, Bu. Kalau ibu mah udah nggak zamannya, Bu ya. Tapi sebagian besar anak-anak muda yang ngakunya gaul ngikutin Valentine, hari kasih sayang, yang mana mereka di sana saling tukar hadiah sama pasangannya, diiringi dengan kholwat, berdua-duaan. Nggak tahu sejarahnya apa itu. Kalau kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, jangan kau ikuti hal tersebut. Sejarah Valentine di bangsa Romawi kuno seperti apa? Bagaimana perayaan itu adalah ada satu tokoh pembela cinta gitu ya. Cinta yang bukan di jalan yang halal, cinta di bukan jalan pernikahan, cinta yang berujung kepada perzinahan. Kenapa engkau ikuti hal yang engkau tidak tahu sejarahnya? Hal yang engkau tidak tahu ternyata itu perayaan dari suatu kaum. Kenapa diikut-ikutin? Nggak boleh. Ada perayaan-perayaan juga yang tidak boleh, yang lain-lain itu kita harus tahu. Makanya disuruh orang muslim ini baca, kata Allah kan. Ayat pertama surat Al-Alaq kan, baca, disuruh baca supaya
kita mengikuti, mengerjakan satu amalan, ada ilmunya. Jangan asal ikut-ikutan yang mengakibatkan kita pada akhirnya lebih jauh dan mendapatkan murkanya Allah. Ikut-ikutan yang saya balik ya, ikut-ikutan yang tidak diperbolehkan apalagi dalam soal berpakaian tadi sudah dibahas. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ikut-ikutanmu dalam hal berpakaian akan membuatmu berikut-ikutan juga dalam hal akhlak dan kebiasaan-kebiasaan. Orang-orang yang pada akhirnya memilih berhijrah di jalan Allah berjilbab, misalnya Bu, secara otomatis, benar nggak, lambat laun dia akan memperbaiki akhlaknya, betul nggak? Secara otomatis, lembar jilbab bisa membuat kita pada akhirnya merubah perilaku kita. Tapi, kata Ibnu Taimiyah apa? Kalau engkau mengikuti seseorang dalam hal pakaiannya, engkau akan mengikutinya dalam hal akhlak. Engkau berpakaian yang tidak baik, maka engkau mengikuti perilaku-perilaku juga yang tidak baik. Betul. Jadi untuk menunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim, pelajarilah agama lagi. Kata Allah apa, yang perempuan suruh pakai jilbab, yang laki-laki cukur kumis, pelihara jenggot, tuh sunnahnya tuh. Gini. Sunnahnya. Dan yang lain-lain masih banyak lah. Gini. Jadi ada namanya syariat, Ya. ada namanya syiar. Makanya Idul Fitri, Idul Adha itu namanya syariat. Tapi kalau Maulid namanya syiar. Jadi dibedakan. Jangan dijadikan syariat jadi syiar, syiar jadi syariat. Jadi kalau masih berupa syiar, aman. Aman. Karena hanya menyampaikan. Ya, makanya perayaan beda dengan peringatan. Perayaan Islam cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau peringatan terserah, nuzulul Quran kah, Maulid, itu namanya syiar atau peringatan. Tuh, 2, 3. Peringatan. Tuh, 2, 3. Angkat telepon maksudnya. Kita angkat dulu telepon yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam, dengan Hadi di Ciledug nih, Pak. Oh, Pak Hadi di Ciledug. Pak Hadi di Ciledug. Silakan Pak Hadi. Iya, mau tanya, ini di luar tema mungkin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz. Iya, Pak Hadi. Saya mau tanya. Iya. Kebetulan saya kan ditinggal sama istri. Sudah 2 kali dia meninggalkan saya dan anak saya. Kebetulan udah mau lebaran kemarin, berarti kan udah 1 bulan lebih. Itu hukumnya bagaimana, dan saya sebagai seorang suami itu kewajiban saya apa dan harus bagaimana gitu. Harus melakukan apa intinya gitu Pak ya? Betul. Iya. Nah, terus apakah kebetulan kan kemarin sih kita ribut-ribut begitu, dia minta tolong ceraikan saya, minta diceraikan begitu. Terus saya bilang ya udah, saya siap lah, saya bilang begitu. Apakah itu udah termasuk talak gitu Pak Ustadz atau bukan saja gitu? Oke, Pak Hadi tenang dulu, biar dijawab dulu sama Pak Ustadz Maulana sebentar. Saya bahas secara laki-laki ya, sekarang syariat Islam juga, nanti saya oke nambahin dari sisi wanita, karena wanita memang tukang ngambek. Yang pertama, buat wanita yang meninggalkan rumah tidak ada hak baginya dari atas rumah itu. Jadi tidak akan bisa wanita itu menuntut untuk artagono gini, untuk menuntut hak wanita yang meninggalkan rumah. Karena haram hukumnya wanita meninggalkan rumah. Wanita meninggalkan rumahnya akan dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Hati-hati, jangan, ini sudah tinggalkan rumah ini. Kalau izin Pak Ustadz, beda lagi. Yang kedua, buat bapak, tindakan bapak mohon maaf Pak, tetap bapak tugasnya adalah apa? Mendidik istri. Istri itu harus tetap dididik. Orang tidak akan mau tahu salah siapa. Pasti yang disalahkan adalah suami, karena suami adalah pemimpinnya. Maka bapak bertugas untuk mendidik dan melindungi istri. Nah, tapi kalau sudah berusaha mungkin mencari jalan enaknya aja. Silakan Ustaz Soki. Iya, untuk kalimat tolak yang Bapak keluarkan, tapi ini kita tergantung dulu. Kalau kalimat tolak yang jelas, saya ceraikan kamu, atau kamu sudah bukan istri saya lagi, maka itu dalam keadaan sadar Bapak mengucapkan, maka itu sudah jatuh tolaknya. Tapi ketika Bapak berkata demikian, ini kan masih rancu nih, masih nggak tahu, dan saya nggak tahu juga Bapak niatnya seperti apa ketika mengatakan hal tersebut. Apakah dalam keadaan yang sangat marahkah atau tidak? Jadi itu dikembalikan lagi kepada Bapak. Ketika Bapak nauzubillah min zalik, ya, kita berdoa semoga rumah tangganya baik-baik saja ya Pak. Ya, kalau perempuan itu memang begitu mulutnya itu. Ceraikan, talak.
Memang begitu perempuan, nggak usah ikutin. Ya, jadi Bapak yang lebih tahu ketika Bapak mengucapkan hal tersebut, niat Bapak perkataan itu maksudnya apa gitu. Jadi nanti istri akan bertanya pada Bapak maksud kalimat dari Bapak itu. Nah ini apa yang dia harus lakukan nih? Jemput gak istrinya? Kayaknya istrinya Kalau jemput. saya lebih baik dijemput. Jemput Pak, perempuan itu Jemput. pengen dijemput Pak. Ini, itu perempuan gitu. begini. Kejar dong. Iya. Betul. Ngambek Pak, coba dijemput dulu. Begini Pak Ali ya, kebetulan kan waktu itu sudah pernah pertama meninggalkan saya, Mm-mm. sudah saya jemput, Mm-mm. mereka sudah janji Mm-mm. tidak akan mengulangi seperti ini lagi, ternyata seperti ini lagi gitu. Nggak Ya, apa-apa, untuk kebetulan saat ini kita hubungin itu nggak pernah telepon, nggak pernah diterima, SMS nggak pernah dibales. Sudah berapa lama Pak? Yang kedua ini Pak perginya? Kebetulan mau Lebaran tanggal 15. Hampir 2 bulan ya. Tanggal 15 mau Lebaran. Kan Lebaran tanggal 17. 15-nya. Bapak coba udah tolong hubungi keluarganya belum Pak? Ya, Mungkin? sama ibunya sih saya sering komunikasi. Cuman kata ibunya ya coba nanti saya ngomongin, nanti saya bilangin. Tapi ternyata sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada berita. Ya tapi kalau saya sih Pak minta kejelasan juga Pak. Bapak kan laki-laki masalahnya ya Pak Ustadz ya. Kasihan juga laki-laki kalau digantung gitu. lebih baik Bapak tenang aja dulu. Insya Allah perempuan itu cepat reda emosinya. Nanti dia balik lagi tuh. Iya. Cuma gini, ada proses untuk menanti, mencari supaya betul-betul ini untuk apalagi ada anak. Betul. Kadang-kala kita harus mengalah demi anak. Iya. Dan ini jadi pelajaran untuk semuanya bahwa memang Allah mengizinkan kita, Rasul mengizinkan kita untuk berdiam, tidak bercakap-cakap itu selama 3 hari saja. Jadi jangan Betul. lebih daripada itu ya Bu ya. Ini sudah 1 bulan lebih. 2 bulan apalagi Pak Ustadz. Nah nih, mudah-mudahan Pak Adi didoain jelas ya, dengan Pak. jawabannya. Sabar Ustadz ya dan juga Pak Adi. Ustazah. Memang Sabar ya, Pak. ujian terdekat kita adalah orang-orang terdekat kita. Betul. Terbesar itu adalah orang terdekat. Suami ujiannya istri, istri Betul. ujiannya suami. Betul. Sebenarnya Pokoknya ada ujian. iya, tidak ada Betul. solusi terbaik selain Bapak serahkan lagi semuanya sama Allah gitu. Nah, Jadi dan ini Bapak juga bisa jadi pembelajaran juga. momen untuk mendekatkan diri Bapak kepada Allah. Ya Allah, Betul. Nih, Laki-laki alhamdulillah. yang bersabar atas istrinya, maka laki-laki itu akan mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, nih Bu ya, amin amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran buat kita semuanya nih Bu, ibu-ibu yang di sini. Jangan tinggalin suaminya, kasihan Bu. Suaminya juga sedih kalau ditinggalin ya Bu ya. Jangan. Nah, ini buat Cantik ya. Iya, enak aja. Perempuan emang ibu doang. Ini buat jamaah yang di rumah nih. Jangan kemana-mana. Satu lagi Setelah yang paling ini, penting, tapi apa suaminya tuh? juga mesti lembut juga ya sama perempuan. Iya, tapi kalau udah lembut ngebela masih ngebela diituin perempuan. juga ya. Kan masih banyak perempuan lain. Salah juga ya. Nggak boleh begitu. Iya Pak Ustadz. Menjadilah orang yang paling setia. Amin, 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 ya ya Allah, Allah, amin, amin. amin, Buat amin, jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ada sesuatu yang menarik nih. Apa penasaran? Ada liputan yang ya pokoknya siapa? gini deh. Pokoknya lihat aja deh sama-sama ya. Tetap di Islam itu penasaran. indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada kaum yang beruntung yang selalu Allah sayang, yang percaya pada
Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah asiknya latah. Ini buat jamaah yang di rumah yang gak kebagian buat telepon ke sini, bisa kirim pertanyaan lewat Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtagnya adalah asiknya latah. Nih, sebelum kita lanjutkan lagi nih, hari ini ada Tosya, Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Kita mau ajak jamaah yang di studio dan yang di rumah juga untuk melihat tayangan yang dibawakan oleh adiknya Ustazah Oki. Mukanya mirip. Adikku, Sir Ricis. Oh, kan udah tahu. Liputan apa Tapi sih? saya belum tahu liputan tentang apa. Yuk kita lihat sama-sama, ini dia liputannya. Hai, assalamualaikum. Nama aku Ricis. Ricis itu ada kepanjangannya teman-teman. Ria, cantik dan manis. Manis kan aku. Gula aja kalah. Umurku sekarang 20 tahun. Lama. Mungkin semangatnya kali yang sama ya teman-teman. Sekarang aku mau jalan-jalan dulu. Biasanya kan anak muda jalan-jalan itu ke tempat yang asik-asik, yang elegan. Emang yang elegan kayak apa sih? Gak usah dipikirin. Ikut aku jalan-jalan aja yuk. Teman-teman mau tahu kan aku mau jalan-jalan kemana? Ayo. Ayo jalan. Ayo tebak, Ricis mau jalan-jalan kemana ya? Oke, sekarang Icis lagi di pasar. Anak muda itu, anak muda itu harus belanja ke pasar. Kayak Icis nih masih muda. Semuanya juga masih muda harus ke pasar. Tapi dengar-dengar ada yang lagi mahal harganya. Jengkol. Kenapa jengkol harganya mahal ya? Padahal... nggak bisa bayangin. Yaudah, ikut aja yuk. Jalan-jalan ke pasar. Come on, cus. Mas. Sini mas. Mas, jualan jengkol mas. Jualan jengkol ya. Udah berapa lama? Udah ada 2 tahun. Oh, terus kira-kira kenapa harganya mahal nih mas? Nggak tahu, kurang ini kayaknya pasokan dari sononya, dari kampungnya. Udah di pohonnya ditabangin kayaknya. Mana pohonnya pak? Nggak ada pohonnya di sini. Orang dicari itu kan bau-bau enak jengkol mau. Oh, baunya enak ya? Baunya enak. Ih, kok baunya enak sih? Nggak salah tuh pak. Kita masuk lagi ke dalam. Wah, mau lihat jengkol secara dekat lagi. Ada kemiripan kah? Oh, tidak mungkin. Bu, sehat bu? Alhamdulillah bu. Jengkol, kenapa banyak peminatnya bu? Ya enak sih. Enak, tapi mahal ya bu ya? Saya makan ya bu ya. Cantik-cantik. Katanya banyak yang suka, tapi sampai sekarang aku masih alergi. Bau. Bu, jengkolnya berapa bu? Ibu beli jengkol bu? Ya. Ibu suka makan jengkol? Suka. Diapain bu? Saya semur. Rasanya apa bu? Ya, ada manis-manis madet. Ya, ini masih belanja. Ada gitu orang mau beli jengkol, padahal Banyak pak. dari baunya aja. Nah, sekarang Ricis pengen tahu lagi nih soal jengkol. Kenapa ya orang-orang sampai lupa diri kalau udah makan jengkol? Widih jengkol lagi di mana-mana jengkol perasaan bu. Jengkol berapaan bu? Sekilonya? Lah beda bu. Apa bedanya? Oh gitu, bu. Wah, nih jengkol super ajaib ya. Harganya bisa ngalah-ngalahin daging dan ayam yang kisarannya dari 30.000 sampai 50.000 loh. Yaudah saya beli bawang aja deh, setengah kilo. Bu, jengkolnya nggak bisa kurang bu. Enggak. Oh nggak bisa. Bu. Terus? Bu, sama jengkolnya, tapi dikit aja. Tambahin juga dikit. Tapi dikit aja bu jengkolnya ya bu ya. Tapi jangan. Cukup. Udah.
setengah kilo Bu, emang saya mau makan satu dikit. Kamu saya mau cobain juga Bu. Emang enak, tergantung mau yang gede yang Aduh, jangan sampai kelihatan. Enggak, saya beli bawang ini nih teman-teman nih. Ini bawang ini bersih banget nih, enak ini kayaknya nih. Bu, jangan sampai kelihatan ya Bu ya. Bu pelan-pelan Bu. Udah Bu, udah Bu. pakai cabai? Enggak, maksudnya cabai-cabean. Terong-terong. Belanja bawang merah berapa Bu? Jadinya 45. Aduh, cukup nggak ya uang ricis? Nih ya Bu ya, makasih bawang merahnya aja ya Bu ya. Ih, mudah-mudahan nggak ada yang tahu ya kalau aku beli jengkol. Habis merah. penasaran juga sih Oke, Bu. rasanya kayak apa. Salam jengkol, dah. Ah, nih ketahuan. Ustaz Zoki udah Salam dimasakin belum buat jengkol. adiknya? Enggak, tapi aku nggak Salam pernah makan jengkol. jengkol sih. Tapi permasalahannya Katanya begini. enak itu. Enak kalau bisa ngolahnya ya Bu ya. Bu yang suka jengkol angkat tangan Bu. Jangan malu-malu, angkat tangan aja nggak apa-apa. Angkat tangan. Emang Ibu, enak kok kalau bisa Ibu ngolahnya. habis makan jengkol, bisa nggak aku dulu masuk toilet sebentar? Oh gitu ya. Nggak apa-apa sih makan jengkol, tapi jangan mengganggu kemaslahatan umat Kalau dengan makan misalnya jengkol. Dia malu dibilang jengkol pakai istilah lain. Apa tuh? Hati Garuda. Ada yang suka hati Garuda, Bu? Kan kadang habis makan kan suka di kamar mandinya jadi bau gitu. Tapi gini kan. sekarang, yang perlu kita bahas itu adalah bicara masalah tentang kenaikan harga mahal. Tapi kalau butuh itu pasti, atau kalau bisa kita suka itu pasti akhirnya jadi dibeli. Ini bagaimana menurut coba pandangan gini, Islam? ketika orang menampung barang karena nanti takutnya nanti barang naik, apalagi ada tujuan untuk menaikkan harga, ini namanya politik ya. Ini pedagangnya ya, dari sisi pedagang nih. Dia simpang menimbun, itu haram hukumnya. Oh gitu. Sehingga barang-barang jadi naik, merusak perekonomian. Oh. Itu akan menghadap kepada Allah dengan mohon maaf, badannya itu akan hancur. Innauzubillah. Jadi para pedagang yang curang sengaja menyembunyikan barang atau menimbun barang atau menguasai barang semua, dia borong semua sehingga orang-orang miskin tidak bisa beli karena mau menaikkan harga, itu haram. Itu kalau dari sisi makanan memang kebutuhan. Tapi kan banyak juga nih kalau mungkin artis-artis nih kayak Cupi suka baju yang harganya mahal banget. Terus gimana orang-orang mungkin nggak beli tapi karena aku suka walaupun mahal aku beli. Ada nggak kayak gitu? Pernah juga sih Kak. Terus kenapa dibeli sih sebenarnya? Pengen tahu juga deh permasalahannya. Karena ya suka aja. Oh gitu. Karena suka aja jadi dibeli walaupun harganya mahal tetap dibeli. Tapi tidak dipakai. Namanya mubazir itu. Dipakai Pak Ustadz. Biasanya barang apa sih yang harganya mahal yang pengen dibeli atau walaupun mahal tetap dibeli? Kalau dari sisi cewek. Kayak baju, tas gitu. Oh gitu. Sampai berapa harganya kira-kira kurang lebih? Kalau aku sih nggak yang terlalu mahal-mahal banget yang. Yang termahal sampai dengan saat ini yang dibeli? Tas seandainya? Ya paling sekitar 7 atau 8. Masih kecil. Coba 7-8 juta. Masih Wah, kecil. banyak Nih, banget. panggil Ahyar. Laki-laki itu lebih mahal. Itu. Kalau Ahyar paling mahal beli barang apa? Motor. Iya. Moge, motor gede. Kalau motor, Motor gedek. Kalau motor sih udah biasa kan. Udah biasa. Enggak yang selain itu. Tapi kan mahal. Selain kendaraan. Kalau mahal sih emang, cuman kalau selain yang mahal sih Yang dipakai di badan deh selain kendaraan Nggak ya. ada. Kalau tadi kan cewek kan tas tuh. Kalau Ahyar apa? nggak ada. Nggak ada. Biasa aja. Daripada beli barang-barang yang mahal mending buat jalan makan sama keluarga. Wah, ini beda lagi tepuk tangan Bu. namanya Ini setiap orang family man, beda-beda. family man. Ini anak pendapatnya. muda yang bisa jadi contoh. Amin. Luar biasa amin, jadi amin. menyayangi keluarga. Res. Nah, itu cuma istilahnya doang Pak Ustadz. Pas kira punya duit juga tetap minta ditraktir sama keluarganya, jangan-jangan. Karena keluarganya lebih banyak Tapi duit. penghasilannya sudah digunain sama keluarga. Alhamdulillah udah dulu alhamdulillah dulu dapat stripping kan, Oh, iya. stripping sinetron jadi buat nyekolahin sama ngelain adik. Amin. Tuh, ini contoh yang luar biasa. Dibuat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang ada di rumah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلبي تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى هو كن أنت تزداد جماله كن أنت تزداد جماله. Terima kasih banyak Nas, tepuk tangan lu dong buat Nas. Di Nas itu bukan Nas aja yang tampil tadi. Oh iya, ada Risma Wanda, Risma Wanda yang ada biola, juga ada juga Syam. Ustadz Syam. Kalau gitu gini aja deh, langsung aja yuk kita ajak semuanya nih pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang di studio untuk masuk ke segmen apa Ustadz Zoki? Mau tahu? Pak Ustadz. Mau tahu? Mau tahu dong. Nah, ini segmen Mau Tahu Dong itu adalah segmen di mana kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di rumah untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Karena memang tidak semua orang bisa masuk lewat telepon. Karena kita tahu telepon itu susah banget masuknya, makanya dikasih kesempatan bisa lewat Twitter, bisa juga lewat email. Email kita di islamitu-indah@yahoo.com atau di Twitter kita di @islamitu_indah. Nah, sekarang langsung aja nih kita baca ini, ada Cupi di sini yang bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang ada di rumah. Silakan Cupi. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, ayah saya sudah 15 tahun. Dari siapa? Maaf. Ini dari Septiani_Desti. Saya mau bertanya, ayah saya sudah 15 tahun tidak menafkahi saya. Apakah ayah saya berdosa? Nah, bagaimana Ustaz? Alhamdulillah ayahnya tidak berdosa, tapi di atas dosa. Apa tuh? Zalim. Nauzubillah. Artinya tanggung jawabnya lebih gede. Kenapa? Berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai ayah yang harus menafkahi dan tanggung jawab sebagai dalam artian figur sosok ayah yang jadi teladan. Ketika orang tua tidak memberikan keteladanan, justru bukan itu dosanya luar biasa. Ya. Karena kenapa? Ada anak yang sakit hati, ada keluarga yang terasa terzalimi. Nanti akan menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan atas kezaliman Itu kalau dia keadaan sehat. Kalau keadaannya tidak sehat. Makanya kita harus tahu dulu alasannya. Kalau Betul. memang alasannya mampu, jawabannya seperti yang tadi Ustadz katakan bilang. adalah sebuah perilaku yang sangat zolim karena kewajiban dari seorang ayah, seorang suami salah satunya adalah menafkahi. Bahkan kalau istrinya pun punya uang, kerja, tetap kewajiban seorang suami, tetap seorang ayah adalah menafkahi sampai nanti pada akhirnya anak itu menikah ya. Betul. Kemudian kalau kasusnya adalah si ayah ini mungkin karena sakit, itu kan hal-hal yang tentu saja bisa ditolerir atau sudah bekerja tapi di BHK, berusaha untuk bekerja lagi nggak diterima lagi. Jadi itu kasus yang Dilihat lain. kondisinya. Ada juga gini, karena mungkin mohon maaf saya tidak tahu juga kasusnya Mbak ini tadi. Bisa jadi ada yang cerai kan? Ya. Ayahnya mau menanggung tapi ibunya gengsi, nggak boleh, nggak boleh. Iya. Gitu. Kadang-kadang seperti itu Nah, juga. oke. Kalau gitu kita lanjut lagi nih dengan pertanyaan yang masuk di Twitter hari ini dari @sugeng_andika. Kalau ngikutin gayanya main gitar orang-orang metal gimana tuh Ustadz? Karena hobi saya main gitar atau musik metal. Lihat dulu ya, ada sesuatu yang harus diikuti, jangan sampai mungkin caranya aja, tekniknya aja. Tapi kalau sampai busananya sampai yang bukan busana muslim, yang bukan identitas muslim, itu jangan. Tapi kalau masih cuma gaya musiknya doang, keterampilannya sah-sah saja. Oh. Sepanjang bukan yang harus celananya robek-robek lah gayanya, bukan gaya muslim ya, nauzubillah. Tuh, cara bermainnya aja. Cara bermainnya aja wajar-wajar. Oke, kalau gitu Dan lanjut ketika lagi. bermusik harus diperhatikan lirik-liriknya, apakah sambil main teriak-teriak, lagi azan teriak-teriak. Iya, jangan gitu ya. lagi azan, repot Perhatikan juga. waktunya Betul. gitu. Jadi perhatikan juga tingkah lakunya. Jadi Betul. ada adab-adabnya. Kalau segala sesuatu itu ternyata sangat melalaikan, membuat ia lupa pada Allah, maka itu tidak diperbolehkan. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan Cupi. Ini dari Maria Mariani MRN. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, bagaimana menghadapi orang yang suka menang sendiri?
hal sepele jadi hal besar. Waduh. Gitu. Sombong dia kepada orang sombong adalah sedekah supaya dia tahu rasa bagaimana sakitnya disombongi. Nah, kalau ada orang yang mau menang sendiri, gini aja, berikan tugas kepada mereka supaya dia merasakan bagaimana apalagi ribetnya. Begini ya, sok pintar itu nggak bagus juga sih sebenarnya. Bener. Nanti semua dikasih sama dia, nanti kelabakan. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi pernah melihat ada perumpamaan orang yang sudah dikasih minta lagi, dikasih minta lagi. Itu bahaya juga. Kasihlah kesempatan orang lain. Orang yang jangan terlalu egois. Kadang-kala kita, mohon maaf ya, kadang-kala kita harus butuh orang. Misalkan ya, saya sebenarnya bisa kerja sendiri, tapi tidak ada salahnya kita mempekerjakan orang. Betul. Sehingga alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan. Kayak Sasoki bagus membuka lapangan pekerjaan buat orang ya. Jadi kadangkala ibu-ibu di rumah kasihlah kesempatan orang untuk berbuat baik juga. Kasih, jangan cuma ambil pahala sendiri deh. Betul. Ya, kayak Silakan. sambungan dengan materi kita kan. Ya. Kadangkala ibadah itu harus ditampakkan supaya orang tidak berburuk sangka sama kita. Kayak ibadah fardu salat berjamaah, tidak ada masalah. Tapi kalau ibadah sunat, kalau bisa dirahasiakan. Gitu. Ya, oke. Ustaz Zoki mau ditambahkan sedikit mungkin? Ego menang sendiri atau egoisme itu kan sifat khas akuisme ya, sifat khas anak-anak tuh. Biasanya anak-anak tuh lebih cenderung akuisme aku gitu, itunya lebih kuat. Jadi kalau menghadapi orang-orang egois atau orang-orang yang menang sendiri, diam dulu aja Bu, dengerin dulu apa yang dia mau omongin. Setelah itu berikutnya adalah saya paham maksud yang kamu katakan, kemudian Ibu utarakan maksudnya Ibu. Jadi metode pertama adalah jadi pendengar yang baik dulu untuk menghadapi orang-orang yang egois. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi dari email juga yang masuk nih. Ini dari Aisyah Kumairah. Humairah. Pertanyaannya. Assalamualaikum, saya mau nanya Ustadz dan Ustazah, saya sekarang 20 tahun dan sejak balik atau sejak SMP saya tidak pernah membayar utang puasa Ramadan saya. Dan sekarang saya mau coba untuk membayar semuanya, tapi saya bingung masih bisakah saya mengkodoknya puasa saya sedangkan jumlahnya sangat banyak atau cukup dengan membayar Fidyah saja. Pembayaran fidyah itu hanya berlaku kepada nenek-nenek yang sudah tidak sanggup puasa atau orang sakit yang menahun yang tidak bakalan bisa sembuh. Cuma dua itu aja. Tapi yang lainnya kalau mau harus bayar lewat puasa. Kepada orang yang sadar seperti bagus, selamat. Anda sudah menyadari itu bagus. Artinya bayar aja lewat puasa, bayar lewat puasa. Banyak sekali kan bisa lewat puasa Senin Kamis. Betul. Ya, tahun-tahun yang lalu kata Sayyidina Ali, seberapa yang kau tinggalkan itu aja. Jangan karena sudah 3 tahun terus dikali 2 kali lipat, badu. Kalau 30 60. Yang 30 aja susah apalagi 60. Iya betul. Mungkin Ustaz Zoki ditambahkan dari apa yang ibu Ustadz, menyusui dan hamil nih. Apa yang Ustadz sebutkan itu ada di surat Al-Baqarah 189. Fidyah itu boleh untuk orang-orang yang tadi Ustadz katakan dia sakit, orang yang tua sangat sakit nggak sembuh-sembuh ya. Kalau sakit sembuh ya bayar gitu. Sakit kemudian tua renta, ibu hamil menyusui yang benar-benar kesehatannya sangat rentan, itu bisa dengan membayar fidyah. Tapi kalau misalnya ini kan banyak nih, mungkin di antara kita ada nih yang kemarin-kemarin belum bayar puasanya ya Bu. Bahkan sejak ibu haid pertama kali sampai sekarang mungkin puasa Ramadannya belum dibayar. Caranya seperti apa? Caranya kira-kira aja kan ibu lupa ya? Lupa nggak Bu? Berapa puluh nih yang harus diganti puasanya. Ibu kira-kira aja mungkin sebulan biasanya orang haid kan 7 hari biasanya ya Bu. Ibu kira-kira aja kalau udah 10 tahun berarti 70 kali yang harus diganti. Bayar Bu, enak aja. Kalau Senin Kamis kan 50. Iya. Udah aman itu. Jadi tetap harus diganti. Oke, pokoknya intinya harus diganti. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Twitter yang masuk pada hari ini dengan hashtag asiknya latah. Ada dari Haryanti SN dengan Twitternya di @haryanti_tie. Pertanyaannya, jika kita di PHK dari perusahaan karena berhijab, apa yang harus kita perbuat? Karena perusahaan tersebut tidak diperkenankan menggunakan hijab. Bagaimana nih? Yang jamin rezeki kita adalah Allah. Itu. Bukan manusia. Betul tidak? Betul. Kalau begitu tidak ada masalah, akan datang lagi nikmat rezeki yang lain. Banyak artis langsung berhijab ternyata banyak jobnya. Penggantinya hilang 1 diganti 1000 ya. Gak usah jauh-jauh. Ustaz Zoki? Gak usah jauh-jauh. Juga rezekinya banyak.
Ustaz Zoki silakan ditambahkan. Iya, kalau di PHK alasannya karena keburukan akhlak kita itu kita patut bersedih dan kita patut menyesal. Tapi kalau di PHK gara-gara jilbab, katakan pada Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau akan yakin ya sama Allah. Memilih Allah. Iya, memilih Allah. Karena kita pilih Allah, Allah akan pilih kita juga menjadi hamba yang taat dan Allah akan kasih rezeki yang lebih berkah. Tepuk tangan dulu. Amin. Jangan takut ya. Terima kasih ya. Terima kasih buat jamaah yang ada di rumah yang udah mengirim email ataupun Twitter. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah asiknya latah. Alhamdulillah, sekarang waktunya kita nih mengambil kesimpulan atau hikmah dari pertemuan kita hari ini dari tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana, Ustadz Zoki dan juga Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perang Ahzab, ada yang namanya peperangan Ahzab, para sahabat kehilangan semangatnya. Mereka tidak bersabar, mereka mengeluh, lalu turunlah ayat Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan atau contoh, idol, model yang baik untuk kita semua. Model dalam apa? Model dalam hal kesabarannya, ketabahannya dalam menghadapi ujian. Ya, apa yang disebutkan oleh Ustadz Syam disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 21. Dikatakan juga Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang ini akan dikumpulkan di hari akhir nanti bersama orang-orang yang mereka cintai. Engkau mengaku mengikuti dan mencintai, mengidolakan Rasulullah, maka ikutilah apa yang menjadi suri tauladan baik itu. Nanti insya Allah akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Siapa itu? Tauladan yang baik itu siapa itu? Rasulullah SAW. Ada dua contoh baik dan contoh buruk. Yang baik, alhamdulillah kita ikuti. Yang buruk, kita jadikan pembelajaran supaya tidak melakukannya. Di dalam Al-Quran, Allah memperlihatkan contoh-contoh yang baik dan contoh-contoh yang buruk di masa lalu supaya jadi pembelajaran besar buat kita untuk mengikuti yang baik dan meninggalkan yang buruk. Karena pembelajaran besar itu banyak. Kalau ada yang menyakiti kita, jadikan pembelajaran. Mudah-mudahan kita tidak melakukan hal yang sama. Yuk, yang punya muslim dan muslimah, kita punya ciri khas kita sendiri. Betul, Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari pertemuan yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Zoki dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak ya Allah untuk bintang tamu kita, Cupi-Cupita, terima kasih banyak. Akhir, terima kasih banyak. Buat jamaah yang di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ricis itu ada kepanjangannya teman-teman. Ria, cantik dan manis. Manis kan aku, gula aja kalah. Umurku sekarang 20 tahun. Lama. Mungkin semangatnya kali yang sama ya teman-teman. Sekarang aku mau jalan-jalan dulu. Biasanya kan anak muda jalan-jalan itu ke tempat yang asik-asik, yang elegan. Emang yang elegan kayak apa sih? Gak usah dipikirin. Ikut aku jalan-jalan aja yuk. Teman-teman mau tahu kan aku mau jalan-jalan kemana? Ayo. Ayo jalan. Ayo tebak,
Icis mau jalan-jalan kemana ya? Oke, sekarang Icis lagi di pasar. Anak muda itu, maaf Pak, anak muda itu harus belanja ke pasar. Kayak Icis nih masih muda. Semuanya juga masih muda harus ke pasar. Tapi dengar-dengar ada yang lagi mahal harganya. Jengkol. Kenapa jengkol harganya mahal ya? Padahal nggak bisa bayangin. Ya udah, ikut aja yuk. Jalan-jalan ke pasar. Come on, cus. Mas, sini Mas. Mas, jualan jengkol Mas. Jualan jengkol ya. Udah berapa lama? Udah ada 2 tahun. Oh, terus kira-kira kenapa harganya mahal nih Mas? Nggak tahu, kurang ini kayaknya pasokan dari sononya, dari kampungnya. Udah di pohonnya ditabangin kayaknya. Mana pohonnya Pak? Nggak ada pohonnya di sini. Orang dicari itu kan bau-bau enak jengkol mau. Oh, baunya enak ya? Baunya enak. Ih, kok baunya enak sih? Nggak salah tuh Pak. Kita masuk lagi ke dalam. Mau lihat jengkol secara dekat lagi. Ada kemiripan kah? Oh, tidak mungkin. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah Bu. Jengkol, kenapa banyak peminatnya Bu? Ya enak sih. Enak, tapi mahal ya Bu ya? Saya makan ya Bu ya. Cantik-cantik. Katanya banyak yang suka, tapi sampai sekarang aku masih alergi. Bau. Bu, jengkolnya berapa Bu? Ibu beli jengkol Bu? Ya. Ibu suka makan jengkol? Suka. Diapain Bu? Saya semur. Rasanya apa Bu? Ya, ada manis-manis madet. Ya. Ini masih belanja Bu. Ada gitu orang mau beli jengkol, padahal Banyak Bu. dari baunya aja. Nah, sekarang Ricis pengen tahu lagi nih soal jengkol. Kenapa ya orang-orang sampai lupa diri kalau udah makan jengkol? Widih, jengkol lagi di mana-mana jengkol perasaan Bu. Jengkol berapaan Bu? Sekilonya? Lah beda Bu. Apa bedanya? Oh gitu, Bu. Wah, nih jengkol super ajaib ya. Harganya bisa ngalah-ngalahin daging dan ayam yang kisarannya dari 30.000 sampai 50.000 loh. Yaudah saya beli bawang aja deh, setengah kilo. Bu, jengkolnya nggak bisa kurang Bu. Enggak. Oh, nggak bisa. Bu. Terus? Bu, sama jengkolnya, tapi dikit aja. Tambahin juga dikit. Tapi dikit aja Bu jengkolnya ya Bu ya. Tapi jangan. Cukup. Udah. Bu, setengah kilo Bu, emang saya mau makan satu dikit. Kamu mesti mau cobain juga. Semua enak. Tergantung mau yang kecil yang gede. Bu, jangan sampai kelihatan. Enggak, saya beli bawang ini nih teman-teman nih. Ini bawangnya ini bersih banget nih, enak ini kayaknya nih. Bu, jangan sampai kelihatan ya Bu ya. Bu pelan-pelan Bu. Udah Bu, udah Bu. Pakai cabai? Enggak, maksudnya cabai-cabean. Terong-terong. Belanja bawang merah berapa Bu? Jadinya 45. Aduh, cukup nggak ya uang Ricis? Nih ya Bu ya, makasih bawang merahnya aja ya Bu ya. Ih, mudah-mudahan nggak ada yang tahu ya kalau aku beli jengkol. Habis merah. penasaran juga sih Oke, Bu. rasanya kayak apa. Salam jengkol, dah. Ah, nih ketahuan. Ustaz Zoki udah dimasakin belum buat adiknya? Enggak, tapi aku nggak Salam pernah makan jengkol. jengkol sih. Tapi permasalahannya Katanya begini. enak itu. Enak kalau bisa ngolahnya ya Bu ya. Bu yang suka jengkol angkat tangan Bu. Jangan malu-malu, angkat tangan aja nggak apa-apa. Angkat tangan. Emang Ibu, enak kok kalau bisa Ibu ngolahnya. habis makan jengkol, bisa nggak aku dulu masuk toilet sebentar? Oh gitu ya. Nggak apa-apa sih makan jengkol, tapi jangan mengganggu kemaslahatan umat Kalau dengan makan misalnya jengkol. Dia malu dibilang jengkol, pakai istilah lain. Apa tuh?
hati Garuda. Ada yang suka hati Garuda, Bu? Kan kadang habis makan kan suka di kamar mandinya jadi bau gitu. Tapi gini kan. sekarang, yang perlu kita bahas itu adalah bicara masalah tentang kenaikan harga mahal. Tapi kalau butuh itu pasti, atau kalau bisa kita suka itu pasti akhirnya jadi dibeli. Ini bagaimana menurut pandangan Islam? Ketika orang menampung barang karena nanti takutnya nanti barang naik, apalagi ada tujuan untuk menaikkan harga. Ini namanya politik ya. Ini pedagangnya ya, dari sisi pedagang nih. Dia simpang menimbun, itu haram hukumnya. Oh gitu. Sehingga barang-barang jadi naik, merusak perekonomian. Oh. Itu akan menghadap kepada Allah dengan mohon maaf, badannya itu akan hancur. Nauzubillah. Jadi para pedagang yang curang sengaja menyembunyikan barang atau menimbun barang atau menguasai barang semua, dia borong semua sehingga orang-orang miskin tidak bisa beli karena mau menaikkan harga, itu haram. Itu kalau dari sisi makanan memang kebutuhan, tapi kan banyak juga nih kalau mungkin artis-artis nih kayak Cupi suka baju yang harganya mahal banget, terus gimana orang-orang mungkin nggak beli tapi karena aku suka walaupun mahal aku beli, ada nggak kayak gitu? Pernah juga sih, Kak. Terus kenapa dibeli sih sebenarnya? Pengen tahu juga deh permasalahannya. Karena ya suka aja. Oh gitu. Karena suka aja jadi dibeli walaupun harganya mahal, tetap dibeli. Tapi tidak dipakai. Namanya mubazir itu. Dipakai, Pak Ustadz. Biasanya barang apa sih yang harganya mahal yang pengen dibeli atau walaupun mahal tetap dibeli? Kalau dari sisi cewek. Kayak baju, tas gitu. Oh gitu. Sampai berapa harganya kira-kira kurang lebih? Kalau aku sih nggak yang terlalu mahal-mahal banget yang. Yang termahal sampai dengan saat ini yang dibeli? Tas seandainya? Ya paling sekitar 7 atau 8. Masih kecil. Coba Ahyar. Juta. Masih kecil. Banyak banget. Nih, panggil Ahyar. Laki-laki itu lebih mahal. Itu. Kalau Ahyar paling mahal beli barang apa? Motor. Iya. Motor gede. Kalau motor gedek. Kalau motor sih udah biasa kan. Udah biasa. Enggak yang selain itu. Tapi kan mahal. Selain kendaraan. Kalau mahal sih emang, cuman kalau selain yang mahal sih yang dipakai di badan deh selain kendaraan ya. Kalau tadi kan cewek kan tas tuh. Kalau Ahyar apa? Nggak ada. Nggak ada. Biasa aja. Daripada beli barang-barang yang mahal mending buat jalan makan sama keluarga. Wah, ini beda lagi tepuk tangan Bu. Ini setiap orang beda-beda. Ini anak muda yang bisa jadi contoh. Amin. Luar biasa jadi menyayangi keluarga. Res. Nah, itu cuma istilahnya doang Pak Ustadz. Pas kira punya duit juga tetap minta ditraktir sama keluarganya, jangan-jangan. Karena keluarganya lebih banyak duit. Tapi penghasilannya sudah digunain sama keluarga. Alhamdulillah udah dulu alhamdulillah dulu dapat stripping kan, stripping sinetron, jadi buat nyekolahin sama ngelain adik. Amin. Tuh ini contoh yang luar biasa. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang ada di rumah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلبي تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى هو gaya kalau misalkan lagi perform terus mungkin karena kan dia juga penyanyi ngikutin gitu-gitu. Ini kayaknya kudungnya kayak anu deh. Siapa? Kayak Angel Elga ya? Kerudungannya Angel Elga, jangan ngefans sama Angel Elga juga ini. Ini namanya kudung Angel Elga. Oh gitu. Kalau begitu kudung Sasa Oki.
Oh iya benar. Tapi itu kok pakai ngefans juga sama anak pramuka kayaknya tuh. Ada gituannya ya Ustaz Oki ya. Dulu saya kok pakai pramuka gitu ada gituannya tuh. Enggak, tapi ini gaya Cupi sendiri. Kan Cupi pengen jadi trendsetter, bukan Tapi kayak Jelga. Terus gimana emang nggak boleh? Boleh aja Ustaz. Tahu nih Ustaz tuh. Boleh, Cupi apa bingung ngomong apa kayaknya. Coba kalau Ahyar pernah merasa jadi beban gak Yar? Diikutin sama fans. Gayanya, tingkah lakunya gitu. Kalau jadi beban sih nggak ada ngerasa jadi beban. Malah senang kalau ada seorang itu ngikutin kita. Cuman dalam contoh hal baiknya gitu. Kalau yang paling sering diikutin sama fansnya apa tuh dari Ahyar? Kebanyakan sih rambut pirangnya. Enggak sih. Soalnya kan banyak cewek gitu. Kalau cowok jarang sih. Oh gitu ya. Kalau cewek jarang. karena memang sosoknya Ahyar kan Cool. Kulkas. Keren. Biar hati-hati. Kenapa Ustaz? Apa tuh Pak Mau Ustaz? ikuti jangan sampai mau ikuti apa kalung-kalung tapi terbuat dari emas nggak Oh boleh. iya. Kan laki-laki nggak boleh pakai emas. Laki-laki nggak boleh pakai emas dan sutra. Iya, apalagi Oh. ada tuh nggak usah deh. Nanti aja kita bahas lagi Pak Ustadz lebih banyak lagi. Di bocah main di rumah nih. Nanti kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Boleh telepon aja ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Atau bisa lewat Twitter kita juga di @islamitu_indah. Setelah ini Ustazah Oki akan kembali memberikan tausiahnya tentang apa? Tentang meniru seperti apakah yang diperbolehkan agar kita memiliki identitas sebagai muslim yang taat. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Selain mengandung tentang peringatan jangan ikut-ikutan, ayat ini juga menjadi acuan untuk bagaimana kita memilih teman. Ada teman memang yang dapat menjerumuskan kita. Ada teman yang bisa membuat kita lalai dari mengingat Allah. Di surah lain, di surah Al-Furqan dikatakan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang zalim, nanti ini gambaran hari kiamat nanti. Ada Rasulullah bersama umatnya yang mengikuti jalannya, followers Rasulullah. Orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan itu jalan, berbaris. Lalu orang-orang yang tidak ikut sama Rasulullah, nanti di hari kiamat, ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, mereka menggigit tangannya. Orang kalau gigit tangan itu bentuk apa, Bu? Penyesalan yang sangat besar dalam dirinya. Mereka menggigit tangannya lalu berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Oh my God, celakalah aku. Mengapa saya tidak mengambil jalan? Kenapa saya tidak ikut di barisan Rasulullah? Gitu kata orang-orang zalim. Kemudian dilanjutkan lagi, mengapa kamu tidak ikut? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
Aduhai, celakalah aku, oh my God, celakalah aku. Kalau saja aku tidak mengikuti si anu, siapa lagi namanya itu? Fulanan, ini fulanan di dalam bahasa Arab artinya siapa namanya itu begitu. Siapa sih itu yang dulu saya ikutin? Bahkan idola kita pun kita lupa namanya nanti di akhirat, saking menyesalnya. Idola kita pun kita lupa namanya di akhirat. Lam attakhidh fulanan, kalau saja saya tidak mengikuti jalannya si itu, kalau saya tidak mengikuti gayanya si itu, saya tidak akan menyesal seperti ini. Nah, mereka berkata, laqad ja'ani ba'da ani dzikri, sesungguhnya telah datang Al-Qur'an kepadaku, telah datang Rasulullah sebagai model bagiku, sebagai idola bagiku, sebagai contoh bagiku, tapi aku malah mengikuti si anu. Si anu yang mengingatkan aku, nggak usah pakai jilbab kamu. Ngapain sih pakai jilbab, kampungan. Ayolah kita minum-minum sedikit saja. Itu kita nanti menyesal di sana karena mengikuti orang-orang yang seperti ini. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz Syam. Pembahasan akan kita lanjutkan dengan meniru seperti apa yang diperbolehkan sehingga identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah itu dapat terlihat. Meniru itu boleh. Tadi sudah kita bahas panjang lebar dengan Ustadz Maulana, dengan Ustadz Syam juga, bahwa meniru-niru dalam hal kebaikan yang memang sama Allah tidak dilarang. Misalnya kalau kita lihat ada orang yang solihnya minta ampun, solihahnya minta ampun, baca Qurannya Masya Allah, Ustadz Syam suaranya Masya Allah. Ada nggak tadi dengar Ustadz Syam lagi ngaji, dalam hati ibu suaranya bagus banget, Masya Allah, pengen banget punya suara kayak gitu. Pengen banget pengen banget anaknya suaranya bisa ngaji kayak Ustadz Syam. Ada Bu? Boleh itu. Meniru-niru yang seperti itu boleh dalam hal ibadah. Makanya kalau ibadah kita mesti ngeliat ke atas terus. Artinya jangan cepet puas. Oh aku mau udah puasa Senin Kamis. Oh jangan cepet puas. Di atas tuh masih banyak yang puasanya Daud. Hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak. Atau puasa Ayamul Bid 3 hari di tengah bulan pada saat bulan purnama. Bagus sekali. Aku sih udah sholat duha. Oh jangan salah, masih banyak di atas tuh orang-orang yang ibadahnya lebih dahsyat. Meniru-niru dalam hal ibadah sesama muslim dengan tujuan untuk memotivasi diri boleh. Meniru-niru dalam hal sodakoh, ya Allah sodakohnya banyak banget ya Allah, padahal penghasilannya biasa-biasa aja, dermawan banget tuh orang. Terus kok kelihatannya selalu ada, ya memang jaminan dari Allah. Ketika kita memberikan rizki kita di jalannya Allah, Allah akan memberi dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ibu meniru-niru perilaku dia, mau jadi orang yang dermawan, boleh. Dalam hal ilmu, ya Allah pinter banget ya Allah, bagus banget ya Allah keilmuannya, mau kayak gitu, boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan, yang ini yang harus kita hindari adalah tasyabbuh atau meniru-niru, misalnya dalam hal ibadah, menyerupai ibadah seseorang, ibadah suatu kaum. Ada kaum yang ibadahnya tiup-tiup lilin, kita juga tiup-tiup lilin. Makanya kalau ulang tahun kalau bisa jangan tiup-tiup lilin karena menyerupai ibadah sebuah kaum gitu ya. Di zamannya Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya lagi berdiskusi. Kalau kita mau manggil orang sholat, kira-kira pakai apa ya, kata Rasul. Sahabat ada yang mengatakan, ini Rasul pakai trompet aja Rasul. Kemudian apa kata Rasul? Jangan, trompet itu menyerupai satu kaum. Kalau gitu pakai lonceng saja wahai Rasul. Jangan, kata Rasul. Lonceng itu menyerupai suatu kaum. Kalau begitu pada akhirnya adalah adzan, kata-kata yang baik, kata-kata menyeru pada kemenangan, menyeru pada sholat dan mengingat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, Rasul tidak mau menyerupai suatu kaum. Tidak boleh menyerupai dalam hal perayaan-perayaan. Anak-anak muda biasanya senang yang namanya perayaan-perayaan tanpa tahu historinya, tanpa tahu sejarahnya. Apa yang sering terjadi? Perayaan-perayaan Valentine, Bu. Kalau ibu mah udah nggak zamannya, Bu ya. Tapi sebagian besar anak-anak muda yang ngakunya gaul ngikutin Valentine, hari kasih sayang, yang mana mereka di sana saling tukar hadiah sama pasangannya, diiringi dengan kholwat, berdua-duaan. Nggak tahu sejarahnya apa itu. Kalau kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, jangan kau ikuti hal tersebut. Sejarah Valentine di bangsa Romawi kuno seperti apa? Bagaimana perayaan itu adalah ada satu tokoh pembela cinta gitu ya. Cinta yang bukan di jalan yang halal, cinta di bukan jalan pernikahan, cinta yang berujung kepada perzinahan. Kenapa engkau ikuti hal yang engkau tidak tahu sejarahnya? Hal yang engkau tidak tahu ternyata itu perayaan dari suatu kaum. Kenapa diikut-ikutin? Nggak boleh. Ada perayaan-perayaan juga yang tidak boleh, yang lain-lain itu kita harus tahu. Makanya disuruh orang muslim ini baca, kata Allah kan. Ayat pertama surat Al-Alaq kan, baca, disuruh baca supaya
kita mengikuti, mengerjakan satu amalan, ada ilmunya. Jangan asal ikut-ikutan yang mengakibatkan kita pada akhirnya lebih jauh dan mendapatkan murkanya Allah. Ikut-ikutan yang saya balik ya, ikut-ikutan yang tidak diperbolehkan apalagi dalam soal berpakaian tadi sudah dibahas. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ikut-ikutanmu dalam hal berpakaian akan membuatmu berikut-ikutan juga dalam hal akhlak dan kebiasaan-kebiasaan. Orang-orang yang pada akhirnya memilih berhijrah di jalan Allah berjilbab, misalnya Bu, secara otomatis, benar nggak, lambat laun dia akan memperbaiki akhlaknya, betul nggak? Secara otomatis, lembar jilbab bisa membuat kita pada akhirnya merubah perilaku kita. Tapi, kata Ibnu Taimiyah apa? Kalau engkau mengikuti seseorang dalam hal pakaiannya, engkau akan mengikutinya dalam hal akhlak. Engkau berpakaian yang tidak baik, maka engkau mengikuti perilaku-perilaku juga yang tidak baik. Betul. Jadi untuk menunjukkan identitasmu sebagai seorang muslim, pelajarilah agama lagi. Kata Allah apa, yang perempuan suruh pakai jilbab, yang laki-laki cukur kumis, pelihara jenggot, tuh sunnahnya tuh. Gini. Sunnahnya. Dan yang lain-lain masih banyak lah. Gini. Jadi ada namanya syariat, ya. ada namanya syiar. Makanya Idul Fitri, Idul Adha itu namanya syariat. Tapi kalau Maulid namanya syiar. Jadi dibedakan. Jangan dijadikan syariat jadi syiar, syiar jadi syariat. Jadi kalau masih berupa syiar, aman. Aman. Karena hanya menyampaikan. Ya, makanya perayaan beda dengan peringatan. Perayaan Islam cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau peringatan terserah, nuzulul Quran kah, Maulid, itu namanya syiar atau peringatan. Tuh 2 3 peringatan. Tuh 2 3 angkat telepon maksudnya. Kita angkat dulu telepon yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam, dengan Hadi di Ciledug nih, Pak. Oh, Pak Hadi di Ciledug. Hadi di Ciledug. Silakan Pak Hadi. Iya, mau tanya, ini di luar tema mungkin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz. Iya Pak Hadi. Saya mau tanya. Iya. Kebetulan saya kan ditinggal sama istri. Sudah 2 kali dia meninggalkan saya dan anak saya. Kebetulan udah mau lebaran kemarin, berarti kan udah 1 bulan lebih. Itu hukumnya bagaimana, dan saya sebagai seorang suami itu kewajiban saya apa dan harus bagaimana gitu. Harus melakukan apa intinya gitu Pak ya? Betul. Iya. Nah, terus apakah kebetulan kan kemarin sih kita ribut-ribut begitu, dia minta tolong ceraikan saya, minta diceraikan begitu. Terus saya bilang ya udah, saya siap lah, saya bilang begitu. Apakah itu udah termasuk talak gitu Pak Ustadz atau bukan saja gitu? Oke Pak Hadi, tenang dulu biar dijawab dulu sama Pak Ustadz Maulana sebentar. Saya bahas secara laki-laki ya. Sekarang syariat Islam juga, nanti saya oke nambahin dari sisi wanita, karena wanita memang tukang ngambek. Yang pertama, buat wanita yang meninggalkan rumah tidak ada hak baginya dari atas rumah itu. Jadi tidak akan bisa wanita itu menuntut untuk artagono gini, untuk menuntut hak wanita yang meninggalkan rumah. Karena haram hukumnya wanita meninggalkan rumah. Wanita meninggalkan rumahnya akan dilaknat oleh seluruh yang disinari matahari. Hati-hati, jangan, ini sudah tinggalkan rumah ini. Kalau izin Pak Ustadz, beda lagi. Yang kedua, buat bapak, tindakan bapak mohon maaf Pak, tetap bapak tugasnya adalah apa? Mendidik istri. Istri itu harus tetap dididik. Orang tidak akan mau tahu salah siapa. Pasti yang disalahkan adalah suami, karena suami adalah pemimpinnya. Maka bapak bertugas untuk mendidik dan melindungi istri. Nah, tapi kalau sudah berusaha mungkin mencari jalan enaknya aja. Silakan Ustaz Soki. Iya, untuk kalimat tolak yang Bapak keluarkan, tapi ini kita tergantung dulu. Kalau kalimat tolak yang jelas, saya ceraikan kamu, atau kamu sudah bukan istri saya lagi, maka itu dalam keadaan sadar Bapak mengucapkan, maka itu sudah jatuh tolaknya. Tapi ketika Bapak berkata demikian, ini kan masih rancu nih, masih nggak tahu, dan saya nggak tahu juga Bapak niatnya seperti apa ketika mengatakan hal tersebut. Apakah dalam keadaan yang sangat marahkah atau tidak? Jadi itu dikembalikan lagi kepada Bapak. Ketika Bapak nauzubillah min zalik, kita berdoa semoga rumah tangganya baik-baik saja ya Pak. Ya, kalau perempuan itu memang begitu mulutnya itu. Ceraikan, talak.
Memang begitu perempuan, nggak usah ikutin. Ya, jadi Bapak yang lebih tahu ketika Bapak mengucapkan hal tersebut, niat Bapak perkataan itu maksudnya apa gitu. Jadi nanti istri akan bertanya pada Bapak maksud kalimat dari Bapak itu. Nah, ini apa yang dia harus lakukan nih? Jemput gak istrinya? Kayaknya istrinya Kalau jemput. saya lebih baik dijemput. Jemput Pak, perempuan itu Jemput. pengen dijemput Pak. Ini, itu perempuan gitu. begini. Kejar dong. Iya. Betul. Ngambek Pak, coba dijemput dulu. Begini Pak Ali ya, kebetulan kan waktu itu sudah pernah pertama meninggalkan saya, sudah saya jemput, mereka sudah janji tidak akan mengulangi seperti ini lagi, ternyata seperti ini lagi gitu. Nggak Ya, apa-apa, untuk kebetulan saat ini kita hubungin itu nggak pernah, telepon nggak pernah diterima, SMS nggak pernah dibales. Sudah berapa lama Pak? Yang kedua ini Pak perginya? Kebetulan mau Lebaran tanggal 15. Hampir 2 bulan ya. Tanggal 15 mau Lebaran. Kan Lebaran tanggal 17. 15-nya. Bapak coba udah tolong hubungi keluarganya belum Pak? Ya, Mungkin? sama ibunya sih saya sering komunikasi. Cuman kata ibunya ya coba nanti saya ngomongin, nanti saya bilangin. Tapi ternyata sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada berita. Ya tapi kalau saya sih Pak minta kejelasan juga Pak. Bapak kan laki-laki masalahnya ya Pak Ustadz ya. Kasihan juga laki-laki kalau digantung gitu. Lebih baik Bapak tenang aja dulu. Insya Allah perempuan itu cepat reda emosinya. Nanti dia balik lagi tuh. Iya. Cuma gini, ada proses untuk menanti, mencari supaya betul-betul ini untuk apalagi ada anak. Betul. Kadang-kala kita harus mengalah demi anak. Iya. Dan ini jadi pelajaran untuk semuanya bahwa memang Allah mengizinkan kita, Rasul mengizinkan kita untuk berdiam, tidak bercakap-cakap itu selama 3 hari saja. Jadi jangan lebih daripada itu ya Bu ya. Sudah 1 bulan lebih. 2 bulan apalagi Pak Ustadz. Nah nih, mudah-mudahan Pak Adi jelas dengan jawabannya. Sabar Ustadz ya dan juga Pak Adi. Ustazah. Memang Sabar ya, Pak. ujian terdekat kita adalah orang-orang terdekat kita. Betul. Terbesar itu adalah orang terdekat. Suami ujiannya istri, istri ujiannya suami. Betul. Sebenarnya Pokoknya ada ujian. Iya, tidak ada Betul. solusi terbaik selain Bapak serahkan lagi semuanya sama Allah gitu. Nah, Jadi dan ini Bapak juga bisa jadi pembelajaran juga. momen untuk mendekatkan diri Bapak kepada Allah. Betul. Nih, Laki-laki alhamdulillah. yang bersabar atas istrinya, maka laki-laki itu akan mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah, nih Bu ya, amin amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran buat kita semuanya nih Bu, ibu-ibu yang di sini. Jangan tinggalin suaminya, kasihan Bu, suaminya juga sedih kalau ditinggalin ya Bu ya. Jangan. Nah, ini buat Cantik ya. Iya, enak aja. Perempuan emang ibu doang. Ini buat jamaah yang di rumah nih. Jangan kemana-mana. Satu lagi setelah yang paling ini, penting, tapi apa suaminya tuh? juga mesti lembut juga ya sama perempuan. Iya, tapi kalau udah lembut ngebela masih ngebela diituin perempuan. juga ya. Kan masih banyak perempuan lain. Salah juga ya. Nggak boleh begitu. Iya Pak Ustadz. Menjadilah orang yang paling setia. Amin, amin, ya ya Allah, Allah, amin, amin. amin, Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ada sesuatu yang menarik nih. Apa Ada penasaran? liputan yang ya pokoknya siapa? gini deh. Pokoknya lihat aja deh sama-sama ya. Tetap di Islam itu penasaran. indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada kaum yang beruntung yang selalu Allah sayang. Yang percaya padanya dan juga hari akhirat tidaklah sama dengan yang ingkari. Hanya Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islamlah agamaku, Al-Quran petunjukku. Hanya Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islamlah agamaku, Al-Quran petunjukku. Aku muslim sampai akhir. Kembali lagi di Islam itu indah. Masih di tema kita hari ini adalah asiknya latah. Ini buat jamaah yang di rumah yang gak kebagian buat telepon ke sini, bisa kirim pertanyaan lewat Twitter kita di @islamitu_indah dengan hashtagnya adalah asiknya latah.
Nih, sebelum kita lanjutkan lagi nih, hari ini ada Tosia, Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Kita mau ajak jamaah yang di studio dan yang di rumah juga untuk melihat tayangan yang dibawakan oleh adiknya Ustazah Oki. Mukanya mirip. Adikku, Sir Ricis. Oh, kan udah tahu. Liputan apa Tapi sih? saya belum tahu liputan tentang apa. Yuk kita lihat sama-sama, ini dia liputannya. Ini benar, sidik amanah, perbuatannya amanah, tablik menyampaikan, penyampai, ada sesuatu kebenaran disampaikan, fatonah, perbuatan yang bijaksana, katanya mengidolakan Rasul, tapi banyak orang-orang zaman sekarang yang tidak mencontohi Rasulullah SAW. Rasul mengingatkan kepada kita bahwa memang kita ini akan mengikuti kaum yang lain itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak pun kita pasti akan mengikutinya. Kita nggak mungkin tiba-tiba menjadi orang kafir atau non-muslim, tapi sedikit demi sedikit kita mengikuti gaya-gaya mereka. Jadi identitas sebagai seorang muslim dan muslimahnya ini menjadi hilang. Kalau meniru-meniru yang seperti itu tentu saja ini yang tidak diperbolehkan. Tapi meniru-meniru contoh-contoh yang baik, contoh teladan yang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad dari jenis manusia. Supaya apa? Supaya kita gampang untuk mengikutinya. Rasul tidur, kita tidur. Rasul ibadah, kita juga ibadah. Rasul menikah, kita menikah. Seperti itu. Coba kalau kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain dari jenis yang bukan manusia, tentu kita akan sulit untuk mengikutinya. Hati-hati, Rasul juga mengingatkan man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia akan termasuk dari golongan tersebut. Hati-hati memilih idola, hati-hati memilih orang yang kita kagumi, orang yang kita cintai, karena bisa saja kita juga akan mengikuti perbuatan buruk tersebut. Pun hati-hati sebaliknya, orang yang telah menjadi trendsetter, ketika ia melakukan perbuatan buruk, bajunya kebuka-buka, mungkin kurang bahan gitu. Tapi sebagian orang bilang, enak tahu kurang bahan, AC-nya banyak tuh. Diketek anginnya banyak, di bawah anginnya banyak gitu ya. Hati-hati, tanggung jawab besar adalah para yang mencontohkan. Public figure nih contohnya. Ketika dia memakai baju-baju yang tidak santun, tidak sopan, terbuka-terbuka, kemudian banyak sekali orang-orang mengikuti, dosa seluruh orang yang mengikutinya itu akan sampai kepada dia. Ngeri nggak, Bu? Ngeri. Orang yang diikuti, yang jadi teladan, yang jadi contoh, yang jadi trendsetter, ketika melakukan kebaikan, seluruh orang yang melakukan kebaikan, pahalanya pun sama dia akan dapat. Enak nggak, Bu? Enak. Makanya ibu-ibu majelis taklim adalah contoh kebaikan yang ditiru oleh ibu-ibu yang lain yang belum ngaji misalnya. Wah, itu ibu-ibu majelis taklim kerudungnya bagus, perkataannya, tutur katanya bagus. Kalau lagi taklim sungguh-sungguh ngaji, nggak gosip-gosip. Ada yang gosip, Bu ya? Enggak lah ya, insya Allah. Mau ikut kayak majelis taklim itu, ibu dapat pahalanya, Bu. Dia dapat pahala, ibu juga dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala dia. Enak nggak? Enak. Enaknya jadi trendsetter kebaikan itu. Jadi azamkan, niatkan di dalam diri kita ini bahwa menjadi trendsetter kayak Cupi tadi kan. Cupi sebenarnya pengennya jadi trendsetter kan tadi, bukan follower. Jadi trendsetter kebaikan apa? Jadi agen-agennya Allah untuk menuju ke arah kebaikan dan mengajak orang lain ke arah kebaikan yang sama. Itu cita-citanya. Bukankah kita dianjurkan di dalam Al-Qur'an firman Allah, khairukum ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah makhluk terbaik untuk manusia, dilahirkan untuk manusia. Tujuannya menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadi ibu jadilah trendsetter yang baik, trendsetter yang menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Ingat ya tadi, Bu, dosanya nyontohin yang buruk, dosanya sama, kita dapat dosa-dosa mereka semua. Nih yang bahaya kalau artis tayang di TV ya, Bu ya. Terus ibu suka roknya kebelah sampai sini ya, Bu ya. Ibu ikutin lagi. Dipakai semua ibu-ibu. Dosanya kebagian juga. Kalau terbelah itu mungkin ada yang berkata bagus, tapi kalau ibu-ibu yang pakai begitu. Kan ibu-ibu agamanya udah artis, bagus. Pak Ustadz, sebenarnya artis itu cuma pakai baju begitu kalau di panggung. Tapi kalau seharian enggak begitu juga. Iya, tapi nggak ada yang lebih bagus daripada duren kalau dibelah. Enak makannya. Apalagi Tapi kalau berbahaya, justru yang di panggung itulah yang diikuti oleh orang. Karena dilihat oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya ketika kita mengagumi seseorang, kita mengikuti gayanya, itu sebenarnya hal yang lumrah. Tapi perlu juga diperhatikan. Apa bahayanya kalau kita selalu mengikuti orang yang kita kagumi? Dan alasannya apa? Mohon izin Pak Ustadz, silakan waktunya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.
Mengikuti luar biasa karena kita butuh figur, butuh contoh. Tapi ada bahaya kalau kita ikut-ikutan. Mohon maaf, ikut-ikutin gaya dia, bajunya garis-garis. Tunggu dulu, lihat dulu posisinya. Kalau garis-garisnya tepat untuk kita, aman lah. Kalau garis-garis bajunya turun begini, Bu, karena dia tinggi, dia pendek, supaya tinggi kan? Nah, atau begini, orang artis-artis garisnya gini, kenapa? Karena dia mau kelihatan pendek, karena dia terlalu tinggi. Ibu mau ikut-ikutan tambah pendek itu. Jadi ada etika, ada cara. Cuma hati-hati kalau memakai figur yang non muslim terus diikutin, terus bukan gaya muslim dan bukan melanggar syariat Islam, itu merusak akidah kita. Apalagi mengikuti yang dalam artian membuat syahadat kita rusak. Ini hati-hati loh. Bisa merusak syahadat ikut-ikutan. Pakai simbol-simbol agamanya orang. Pakai kalung-kalung. Lagi ngetren loh kalung ginian. Tapi itu kan simbol agama orang. Jangan. Bentuk sesembahan, bentuk sesajen. Itu jangan ikutin. Karena bisa membahayakan syahadat. Ada juga bisa membahayakan perilaku kita. Pakaiannya, bukan pakaian kita. Utamanya wanita nih. Mau pakai seperti itu. Waduh. Sekarang lagi tren tuh. Sulam alis. Sulam bibir. Wah, ibu ikut-ikutan. Nggak cocok, Bu. Ibu mau kemana? Mau jalan-jalan tiap hari, mau jalan. Pusing suami ibu. Habis uang ya? Bu, mohon maaf. Selain juga merusak tubuh dan memang tidak pantas buat kita. Sehingga banyak orang karena ikut-ikutan merusak dirinya. Mencelakakan dirinya. Hancurlah dirinya. Benar tadi, katakan Ustaz Oki, yang harusnya dicontoh adalah Rasulullah, bukan siapa-siapa. Banyak kok teladan yang lain, banyak kok figur-figur yang baik. Hati-hati nih buat yang dijadikan figur, yang jadikan contoh. Artis, Ustadz. Itu kan kadang-kadang diikutin. Ya banyak anak-anak, aku mau seperti dia. Hati-hati. Berapa yang mengikuti kebaikanmu, engkau memang dapat pahala. Tapi berapa yang mengikuti keburukanmu, oh itu bahaya juga. Kau tanggung dosanya dia. Hati-hati. Ada 3 yang dalam artian tidak ada dosa kecil. Semua dosa besar. Apa? Orang tua karena ada anaknya. Anak pasti ikut sama orang tuanya. Lihat saja kalau anak lagi main boneka-boneka. Aku pergi dulu ya. Kenapa begitu? Dia ikuti orang tuanya. Aku pergi arisan dulu ya, Jeng. Oh. Berarti emaknya tukang arisan. Kelihatan itu. Yang kedua, guru. Hati-hati guru karena ada murid. Makanya kalau guru berzikir kadang-kala suaranya gede. Subhanallah, subhanallah. Yang belakang kenapa besar? Supaya yang belakang dengar. Tapi kamu tidak punya murid sendiri besar suaramu. Allah tuh. Diam. Kenapa ada murid yang mengikut? Jadi hati-hati. Yang ketiga, nih para tokoh-tokoh, para figur, para pemimpin, ada rakyat yang mengikut, maka tidak ada dosa kecil untukmu, semua dosa besar. Ustadz, orang tua, dan tokoh. Siapa itu? Para pemimpin. Ini 3 ini tidak ada dosa kecil, makanya akan menanggung ke dosa-dosanya. Makanya hati-hati ketika kita sudah jadi figur, itu bahaya. Begitu pula kita yang mengikut. Ikutilah yang pantas untuk kita ikuti. Kebaikannya. Mohon maaf, ibu boleh saja, kayaknya cocok deh buat saya. Lihat suami, lihat majalah, referensi. Itu boleh-boleh saja. Referensi nonton di TV. Bagus deh kayaknya. Contohin gaya cara makanannya. Bagus. Saya senang sekali nih. Sekarang sudah bersyukur ini. Sudah hilang yang namanya mubazir. Kenapa bisa, Pak Ustadz? Karena ada tren kue kecil. Oh iya betul. Kue kecil itu enak itu. Sekali makan, lep, langsung Dulu habis kan, gitu. dulu kita tuh kan kuenya besar-besar, betul, Bu. betul, Makan Pak Ustadz. disisa lagi. Kalau sekarang enak.
Kecil-kecil. Sebentar Pak Ustadz, saya mau ngobrol-ngobrol dulu Nanti nih. kok suatu saat nanti kayaknya kue itu akan berubah menjadi seperti besarnya kacang. sekali caplok semua. Nggak kenyang Ustaz. Kalau mau kenyang makannya 2 kilo Ustaz Oki jadi kenyang. Coba kalau Cupi pernah nggak ada fans yang ngikutin atau busananya Cupi diikutin atau gimana gitu yang fans fanatik gitu? Ada nggak? Apa yang biasanya diikutin? Paling kalau kayak suka pakai gelang-gelang kan, gelang yang warna-warni. Oh gitu. Dia ikutin gitu. Kalau yang lain nggak pakaiannya atau gimana gitu atau gayanya Cupi yang diikuti gitu nggak juga ada juga. Ada. Saya mau nambahin juga Oh itu. gitu iya. Ada bener. juga gitu yang suka ngikut. Sepotong kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Iya, asik. Tepuk tangannya mana ibu-ibu nih? Tuh. Cupi-cupitan. Cupi-cupitan loh itu. Cupi-cupitan lagu zaman dulu, ketahuan banget orang zaman dulunya Bu ya. Lagunya begitu cupi-cupitan. Tapi tadi lagunya seru ya. Saya suka lagu itu tuh. Ya ngapain hidup Intinya lama. hidup lama, hidup kaya. Hidup 1000 Wah. tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ustad kalau bintang tamu lagi nyanyi, Ustad jangan nyanyi. Iya, Kan dia mau kita nyanyi nggak denger apa-apa. Suaranya Cupi. Boleh nyanyi, tapi jangan Ganggu pakai aja. mic. Iya betul. Tapi bagus banget memang. Iya. Lagunya almarhum Uje. Oh iya, iya, ini iya. hari ini Al-Fatihah Cupi-cupita. dulu yuk. Oh iya. Al-Fatihah untuk almarhum Al-Fatihah. Amin. Hari ini Cupi-cupita tuh nggak sendiri. Ada lagi bintang tamu cowok. Siapa? Namanya Saiful Ahyar. Tuh, tepuk tangan dulu dong sini. Saiful Ahyar, sini Ahyar. Ahyar sini Ngapain juga dulu. dibawa ke sini? Nggak apa-apa. Kan kelihatan aku Masya Allah. pendeknya. Nggak apa-apa. Justru itu saya bawa ke sini. Tapi namanya bagus ya. Bagus, Saiful Ahyar. Saifullah tuh pedangnya Allah. Wih, tuh. Masya Allah. Keren. Nih, coba kita ngobrol-ngobrol sebentar sama mereka berdua. Nih Pak Ustadz, kalau Saiful ini katanya dia ngefans banget sama Dude Herlino. Oh ya? Kenapa bukan Sampai saya? sampai katanya dia itu suka ngikut-ngikutin gayanya Dude. Apa sih gayanya Itu kalau ngikut-ngikutin gaya emangnya? Dude gimana? Gimana gayanya Dude? Ini sahabatnya nih Ustadz Oki. Gayanya gimana? Gimana gayanya Dude? Susah dipraktekin. Oh gitu. Apalagi kalau kan saya dulu sempatnya dipegang sama abangnya udah Dude. Saya manggilnya udah kan orang Padang. Jadi Orang manggilnya Padang. Udah. Dia orang Padang juga Saiful. Enggak, kalau aku orang Medan. Orang Medan. Asli Medan. Oh gitu. Terus gimana? Ya Terus kalau lagi acting ya pokoknya bawaannya tuh berwibawa, gagah. Oh, berwibawa, gagah. Kasih. Sama-sama Mic-nya lebih deket. Ustadz. Nah, gitu. Sama-sama Ustadz. Bukan Ustadz, Dude Herlino Pak Ustadz. Dude Herlino tuh kalau lagi acting berwibawa, gagah Itu gitu. dapat banget. Dapat banget. Nah, itu yang pengen ditiru sama Ya, pengen ditiru Saiful itu banget. kayak gitu. Iya, Kalau Nggak yang mau ini nggak mau niru Ustad.
Iya, ngapain nggak tiru saya? Ngapain cari jauh-jauh nih Kalau semuanya aja. kalau dari gaya pakaian apa segala macam yang ditiru dari Dude apa? Pakaian sih nggak ada. Nggak ada ya? Saya kan ya sendiri lebih mudah. Oh, kenapa? Lebih mudah kan? Oh, lebih mudah ya? Masa? Kalau Dude udah kebapaan deh. Canda. Ya dia bilang dia lebih muda, saya bilang masa, saya bilang gitu. Enggak, bener lebih muda lah Dude. Tapi ngomong-ngomong anak muda lantas dia pengen sesuatu juga bagus juga sih. Bagus. Artinya termotivasi untuk seperti beliau. Ah. Kesuksesannya, aktingnya, Amin. kebaikannya, ahlaknya, perilakunya, pakaiannya, enggak ada masalah. Itu Sepanjang contoh yang tidak bagus-bagus yang semuanya. bagus-bagus saja. Kalau Cupi-Cupi tadi ngefans sama siapa nih Cupi nih? Kalau aku sama Umi Elvi, sukanya gitu. Enggak sama Syahrini aja. Ibu-ibu di sini banyak yang ngefans sama Syahrini Bu ya? Yang ngefans sama Syahrini angkat tangan Bu. Kok Dia ketawa bilang aku ditanya cantik. ibu. Makin Ya, ibu-ibu kalau di rumah suka gitu, maju. Ya kan? Bukan itu lagunya sekarang. Apa tuh sekarang? Susah punya pacar cantik. Tuh kalau Cupi-Cupi itu gimana? Apa yang defense dari Umi ya? Justru kalau aku sukanya sih sama Umi Elvi, cuman aku lebih suka kalau aku yang gimana gitu. Gitu loh. Maksudnya aku yang gimana? Apa sih gimana maksudnya? Aku yang suka buat apa gitu, terus orang yang sukanya ke aku. Oh gitu. Ya ampun, tepuk tangan lu dong buat mereka berdua. Terima kasih banyak udah datang Islam itu Indah. Boleh duduk Ayah. Cupi boleh duduk juga. Silakan. Ini namanya anak muda nih Bu ya. Anak muda itu biasanya sukanya ikut-ikutan Bu. Iya kan, ada ikut-ikutan, ada yang begini ganteng, artis idolanya diikutin, pakaiannya segala macem dan lain-lain lah pokoknya. Hari ini kita angkat masalahnya adalah temanya itu adalah asiknya latah, bukannya latah. Bukan itu ya Bu ya. Bukan itu. Tapi latah itu adalah gitu. Enggak gitu juga. Suka ikut-ikutan. Nih setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Oki tentang kenapa ketika kita mengagumi orang lain, kita cenderung ingin mengikutinya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas kenapa ketika kita mengagumi atau menyukai seseorang kita cenderung mengikutinya. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu punya idola nggak Bu? Punya. Idolanya siapa Bu? Siapa? Pak Ustadz. Idolanya ibu-ibu ternyata Pak Ustadz Maulana. Pak Ustadz Maulana kan yang pakai selendang itu ya Bu. Berarti Ibu Ini dia nih, lagi jalan. Saya kok di kira- pojok? Kenapa Saya di pojok? kira ibu mau jawabnya semuanya Rasulullah, taunya ada juga yang lain namanya Pak Ustadz Maulana. Biasanya kalau kita ngefans banget, suka sama orang, kita suka ngikutin gayanya. Berarti ibu suka ngikutin gayanya Ustadz ya Bu ya, jamaah-jamaah ya Bu. Ya, setiap orang punya seseorang yang mereka idolakan. Kenapa sih seperti itu? Karena mereka butuh figur untuk mereka contoh, betul nggak Bu? Kalau kita suka sama tadi Cupi sukanya sama Umi Elvis Sukaisi gitu kan, sesuai dengan bidangnya menyanyi, butuh figur untuk mencontoh yang baik atau setidaknya mengikuti prestasinya orang tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Saiful Ahyar tadi, ngefansnya sama Dude. Kenapa? Karena mungkin akhlaknya baik, perilakunya baik, pengen kayak gitu. Harusnya kita jauh lebih baik daripada orang yang kita idolakan ya Bu ya. Nah, masalah ketika kita mengidolakan seseorang kemudian kita mengikutinya, benarkah seperti itu? Tentu saja, lihat saja. Biasanya kalau kita idola sama seseorang, kita pasti pengen tahu tentang sejarah hidupnya, betul nggak? Coba nih lihat Bu, Ibu kan punya anak-anak gadis ya Bu ya, atau anak-anak bujang gitu kan. Kalau ngefans sama seseorang, biasa posternya ditempel-tempel di kamar, betul nggak Bu? Biasa majalah nih tentang biografinya orang tersebut suka banget dibaca. Bener kan? Makanya infotainment laku banget nih di Indonesia nih. Kenapa? Orang-orang pengen tahu sejarah hidup orang-orang yang mereka idolakan. Begitu juga dengan Rasulullah SAW yang sepatutnya menjadi idola seorang Muslim.
Makanya kalau kita belajar itu dari Al-Quran, belajar dari kisah, dari sejarah, dari siroh-siroh. Kalau kita pengen mengikuti orang yang kita idolakan itu, belajarnya dari siroh-siroh, dari kisah-kisah. Kita lihat biografinya. Boleh nggak meneladani sembarangan orang kira-kira? Enggak. Masalahnya anak-anak zaman sekarang atau banyak sekali kita terjadi, ngakunya di KTP-nya identitasnya seorang muslim, tapi gaya berpakaiannya, perilakunya, tutur katanya jauh sekali dari identitasnya sebagai seorang muslim. Idolamu siapa? Semua orang rata-rata bilang idolanya Rasulullah, betul nggak? Tapi sesungguhnya sebagian dari mereka berdusta, lidah tak bertulang, sehingga dengan mudah mereka mengatakan idolanya Rasulullah. Kalau mengatakan di lidahnya idolanya Rasulullah, berarti konsekuensinya adalah mereka siap dengan mengikuti segala apapun yang ada di dirinya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Rasulullah punya sifat-sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik apa, Bu? Benar. Segala sesuatu perkataan, perbuatan